Setiap aku tak di rumah, suamiku terus mengaku dan menggunakan rumah mewahku untuk acara bersama teman-temannya. Yang salah satunya ada gundik suamiku tanpa seizinku. Setelah ku tahu itu ku ceraikan dan ku permalukan dia di hadapan teman-temannya. Rumah itu berdiri megah di atas tanah yang dulu hanya berupa lahan kosong berdebu. Setiap sudutnya adalah saksi perjuanganku, malam-malam panjang tanpa tidur, lembur yang melelahkan, dan air mata yang tak pernah kuceritakan pada siapapun. Aku, Anin, membangunnya bukan dari warisan, bukan pula dari belas kasihan siapapun, melainkan dari kerja keras yang kulakukan sejak nol. Saat pertama kali kunci rumah itu berpindah ke tanganku, aku menangis. Bukan karena lelah, melainkan karena bahagia. Dalam benakku, rumah ini akan menjadi tempat pulang paling hangat, tempat tawa, doa, dan kebersamaan tumbuh. Aku membayangkan pagi-pagi sederhana bersama suamiku, Arman, sarapan di meja makan yang kupilih sendiri, dan malam-malam tenang tanpa rasa curiga. Arman kala itu tersenyum bangga. Ia memelukku dan berkata, "Kita berhasil, Nin. Ini rumah kita." Kata-kata itu membuatku percaya bahwa semua pengorbananku tidak sia-sia. Aku tidak mempermasalahkan siapa yang lebih banyak berkontribusi, karena bagiku pernikahan adalah tentang berjalan berdampingan. Namun aku tak pernah menyangka, rumah impianku kelak bukan hanya menjadi tempat tinggal, melainkan juga tempat harga diriku diinjak-injak. Tempat kebohongan tumbuh subur tanpa seizinku. Tempat seorang perempuan lain bernama Widya kelak berani melangkah masuk, merusak makna rumah yang kubangun dengan penuh cinta. Saat itu, aku belum tahu. Yang ku tahu hanyalah satu hal. Aku ingin menjaga rumah ini, keluargaku, dan pernikahanku sebaik mungkin. Tanpa sadar, aku sedang berdiri di awal kisah yang akan mengubah hidupku selamanya. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Ia merayap pelan, hampir tak terasa, seperti retakan kecil di dinding rumah yang awalnya kuanggap sepele. Arman, suamiku, yang dulu selalu menyambutku dengan senyum hangat, mulai sering pulang larut tanpa alasan yang jelas. Awalnya aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin ia sedang mengejar karir, mungkin ia hanya lelah. Namun hari demi hari, kehangatan itu memudar. Arman menjadi lebih sibuk, bukan hanya dengan pekerjaannya, tetapi juga dengan ponselnya. Ia sering tersenyum sendiri saat membaca pesan, lalu buru-buru menyimpannya ketika aku mendekat. Jika kutanya, jawabannya selalu singkat dan dingin, seolah aku mengganggu dunianya. "Urusan kerja," katanya. Nada suaranya tak lagi lembut seperti dulu. Aku mulai merasakan jarak yang tak kasat mata di antara kami. Saat aku bercerita tentang hariku, ia hanya mengangguk sambil menatap layar. Saat aku bertanya kabarnya, ia menjawab seadanya. Bahkan hal-hal kecil yang dulu kami lakukan bersama, makan malam, menonton televisi, atau sekadar berbincang sebelum tidur, perlahan menghilang dari rutinitas kami. Yang paling menyakitkan adalah perubahan sikapnya di rumah. Arman mulai mudah marah. Kesalahan kecil, seperti gelas yang lupa kusimpan atau makanan yang tak sesuai seleranya, menjadi alasan untuk meninggikan suara. Kata-katanya tajam, seakan ia lupa bahwa aku adalah istrinya, bukan bawahannya. Aku sering terdiam, memilih mengalah, berharap amarahnya hanya sementara. Tanpa kusadari, Arman juga mulai merasa paling berkuasa. Ia sering berbicara seolah rumah ini adalah miliknya sepenuhnya. "Ini rumahku," ucapnya suatu kali, ketika aku menegur kebiasaan barunya yang sembarangan membawa teman. Ucapan itu menusuk hatiku, tapi aku menelannya dalam diam. Aku tak ingin pertengkaran semakin besar. Aku mencoba mengingatkan diriku sendiri tentang masa-masa awal pernikahan kami, tentang janji untuk saling menghormati, tentang mimpi membangun keluarga yang harmonis. Aku berusaha mempertahankan semuanya sendirian, tanpa tahu bahwa sikap Arman yang berubah bukan sekadar lelah atau tekanan hidup. Perubahan itu adalah pertanda. Pertanda bahwa sesuatu sedang retak, dan aku, dengan segala cinta dan kesabaranku, belum siap menerima kenyataan bahwa suamiku perlahan menjauh, membawa serta rahasia yang kelak akan menghancurkan kepercayaan yang kubangun bertahun-tahun. Kesibukan datang seperti gelombang yang tak memberi jeda. Proyek demi proyek menuntut perhatianku, rapat panjang menyita waktu, dan perjalanan dinas membuatku semakin jarang berada di rumah. Aku melakukannya bukan untuk kesenangan, melainkan demi mempertahankan semua yang telah kubangun,
termasuk rumah mewah yang menjadi kebanggaanku itu. Setiap kali meninggalkan rumah, aku selalu memastikan segalanya rapi. Pintu terkunci, jadwal bersih-bersih tertata, dan pesan singkat untuk Arman kutinggalkan, sekadar mengingatkannya makan tepat waktu. Aku masih menjalani peran sebagai istri sebaik yang kubisa, meski tubuh dan pikiranku sering terkuras habis. Awalnya, Arman tampak tak keberatan dengan kepergianku yang semakin sering. Bahkan terkadang ia terlihat senang. Kerja yang rajin, Nin, katanya suatu kali, sambil tersenyum tipis. Senyum yang saat itu kuanggap dukungan, padahal sesungguhnya adalah tanda kebebasan yang ia nikmati. Aku sering pulang larut malam dalam keadaan lelah. Rumah menyambutku dengan keheningan. Lampu ruang tamu masih menyala, televisi mati, dan Arman sudah tertidur, atau setidaknya berpura-pura tidur. Tak ada percakapan panjang, tak ada pertanyaan tentang hariku. Aku hanya berganti pakaian, merebahkan diri, dan terlelap bersama rasa letih yang menumpuk. Aku tak menyadari bahwa ketidakhadiranku memberi ruang kosong di rumah ini. Ruang yang perlahan diisi oleh kebiasaan-kebiasaan baru Arman. Aku terlalu sibuk mengejar stabilitas, terlalu percaya bahwa rumah ini aman, bahwa suamiku akan menjaga apa yang kami miliki bersama. Sesekali aku merasakan ada yang janggal, bau rokok samar di ruang tamu, gelas-gelas yang tak kuingat pernah kugunakan, sofa yang tampak sering diduduki. Namun aku menepisnya. Kupikir itu hanya perasaanku saja, akibat lelah dan kurang istirahat. Aku tak pernah tahu, setiap kali kakiku melangkah keluar rumah, dinding-dinding yang kupikir melindungiku justru menjadi saksi bisu dari sesuatu yang seharusnya tak pernah terjadi. Di balik kemewahan dan keheningan rumah itu, rahasia mulai tumbuh, tanpa seizinku, tanpa sepengetahuanku, dan perlahan mengarah pada pengkhianatan yang akan mengubah hidupku selamanya. Kebiasaan itu muncul perlahan, namun cukup sering untuk membuat hatiku tak lagi tenang. Arman mulai sering mengadakan kumpul-kumpul mendadak di rumah. Awalnya hanya sesekali, katanya sekadar nongkrong dengan teman lama, melepas penat setelah kerja. Aku mencoba memaklumi. Kupikir wajar seorang suami ingin bersosialisasi. Namun yang aneh, setiap kali acara itu terjadi, aku selalu, tidak diharapkan, ada di rumah. Nin, nanti malam ada teman-teman mampir. Kamu kan besok kerja pagi, mending nginap di apartemen kantor saja, katanya suatu sore, sambil pura-pura peduli pada kelelahanmu. Di lain waktu, ia berkata dengan nada lebih tegas, jangan pulang cepat ya. Aku butuh rumah kosong, ribut nanti. Rumah kosong. Kata-kata itu mengusikku, tapi aku menelannya. Aku memilih percaya, meski ada perasaan tak nyaman yang mengendap di dada. Aku mengalah, lagi. Karena aku istri yang tak ingin dianggap posesif, tak ingin dicap cerewet, apalagi dicurigai berlebihan. Setiap kali aku benar-benar pergi, Arman berubah. Aku bisa melihatnya dari pesan singkat yang masuk ke ponselku, singkat, dingin, tak seperti biasanya. Kadang ia bahkan lupa mengabariku sama sekali. Saat kutanya, jawabannya selalu sama, lagi rame. Aku mulai menyadari satu pola yang mengganggu, kumpul-kumpul itu selalu terjadi saat aku tak ada. Tak pernah sekalipun ia mengundang teman-temannya ketika aku di rumah. Dan jika aku tiba-tiba memutuskan pulang lebih awal, Arman selalu terlihat gelisah. Pernah suatu malam aku mengabari akan pulang lebih cepat, dan ia langsung menelepon dengan suara panik. Jangan sekarang, Nin. Serius. Aku lagi banyak tamu, katanya tergesa. Aku terdiam. Sejak kapan aku, pemilik rumah ini, harus meminta izin untuk pulang? Saat akhirnya aku pulang di waktu yang ia tentukan, rumah sudah kembali rapi. Terlalu rapi. Seolah tak pernah ada tamu. Namun sisa-sisanya tak bisa sepenuhnya disembunyikan, bau minuman keras samar, puntung rokok di tempat sampah, dan gelas-gelas yang tak pernah kugunakan. Bahkan beberapa kali aku mencium aroma parfum asing yang bukan milikku. Ketika kutanya, Arman malah tersinggung. Kamu curiga berlebihan, katanya ketus. Aku capek kerja, masih harus diinterogasi di rumah sendiri. Rumah sendiri. Kata-kata itu kembali menusuk. Ada sesuatu yang berubah dalam cara ia memandang rumah ini. Seolah ia berkuasa penuh, seolah kehadiranku hanya pelengkap yang bisa disingkirkan kapan saja. Aku mulai merasa seperti tamu di rumah yang kubangun sendiri.
Di balik senyum palsu dan alasan yang terdengar masuk akal, kebiasaan aneh Arman semakin jelas. Dan meski aku belum memiliki bukti apapun, hatiku mulai berbisik pelan, ada sesuatu yang disembunyikannya. Sesuatu yang sengaja dijauhkan dariku. Sesuatu yang kelak akan membuatku menyesal karena terlalu lama memilih diam. Tetangga yang mulai berbisik. Bisikan itu pertama kali kudengar bukan secara langsung, melainkan lewat tatapan. Tatapan yang terlalu lama, terlalu penasaran, dan terasa berbeda setiap kali aku melangkah keluar rumah. Para tetangga yang biasanya menyapaku ramah, kini sering saling pandang saat aku lewat, lalu menunduk seolah takut ketahuan. Awalnya aku menganggapnya perasaanku saja. Mungkin aku terlalu lelah, terlalu sensitif. Namun semakin hari, rasa aneh itu semakin nyata. Suatu pagi, saat aku menyiram tanaman di halaman depan, dua ibu tetangga yang sedang berbincang di seberang jalan tiba-tiba terdiam. Mereka tersenyum canggung, lalu bergegas pergi. Senyum yang tak sampai ke mata. Aku mulai bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Suatu sore, aku bertemu dengan Bu Ratna, tetangga yang rumahnya tepat di samping. Ia dikenal ramah dan biasanya tak pernah sungkan berbicara. Namun hari itu, ia tampak ragu. Matanya menatapku penuh pertimbangan, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi takut melukai perasaanku. "Anin, kamu baik-baik saja, kan?" tanyanya akhirnya, pelan. Pertanyaan itu membuat dadaku menghangat tak nyaman. "Kenapa, Bu?" balasku, berusaha terdengar santai. Bu Ratna terdiam sejenak. "Enggak apa-apa. Kalau ada apa-apa, bilang ya," katanya, lalu buru-buru pamit. Kalimatnya sederhana, tapi menyisakan kegelisahan yang panjang di kepalaku. Sejak saat itu, bisikan-bisikan kecil mulai sampai ke telingaku. Saat aku melewati pos satpam, aku menangkap potongan kalimat yang terhenti mendadak. Saat aku berhenti di minimarket dekat kompleks, aku mendengar seseorang berujar lirih. "Itu istrinya, ya?" Lalu disusul suara lain yang merendah. Aku merasa sedang dibicarakan, tapi tak tahu kesalahanku apa. Tatapan-tatapan itu seperti jarum kecil yang menusuk pelan, berkali-kali. Mereka tak mengucapkan apapun secara terang-terangan, tapi sikap mereka sudah cukup berbicara. Ada rasa kasihan, ada rasa heran, dan entah mengapa, ada juga rasa menghakimi. Aku mulai pulang dengan langkah lebih cepat. Aku menundukkan kepala, berpura-pura sibuk dengan ponsel agar tak perlu beradu pandang. Di dalam rumah, aku bersandar di pintu dan menarik napas panjang. Ada perasaan asing menyelusup ke dadaku, perasaan bahwa aku sedang menjadi orang terakhir yang mengetahui sesuatu tentang hidupku sendiri. Malam itu, aku menatap wajah Arman yang tertidur di sampingku. Wajah yang terlihat tenang, tanpa rasa bersalah. Aku ingin membangunkannya, ingin bertanya, ingin menuntut kejujuran. Tapi lidahku keluh. Aku masih takut pada jawaban yang mungkin akan kudengar. Bisikan para tetangga bukan sekadar gosip. Aku mulai menyadarinya sebagai peringatan. Peringatan bahwa ada sesuatu yang tak beres di rumah tanggaku, dan bahwa kebenaran itu perlahan-lahan sudah diketahui banyak orang, kecuali aku sendiri. Rumahku seperti bukan milikku. Malam itu aku pulang lebih cepat dari biasanya. Rapat dibatalkan mendadak. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku ingin menikmati rumahku sendiri. Tanpa memberi kabar pada Arman, aku membuka pintu dengan perasaan ringan, perasaan yang seketika lenyap begitu kakiku melangkah masuk. Ada sesuatu yang berbeda. Lampu ruang tamu menyala terang, padahal aku yakin pagi tadi aku mematikannya. Sofa yang biasanya rapi tampak sedikit bergeser, bantal-bantalnya tidak tersusun seperti kebiasaanku. Di meja, ada bekas gelas yang belum sepenuhnya kering, meninggalkan lingkaran air yang samar. Aku berhenti sejenak, memandangi ruangan itu dengan dahi berkerut. Mungkin Arman habis minum, pikirku, mencoba menenangkan diri. Namun langkah kakiku terhenti ketika aroma asing menyentuh indera penciumanku. Bukan bau kopi, bukan bau sabun rumah, melainkan aroma parfum perempuan, manis, menyengat, dan sama sekali bukan milikku. Bau itu tertinggal di udara, seolah baru saja seseorang lewat beberapa saat sebelum aku datang. Dadaku mengencang. Aku melangkah lebih jauh, menyusuri rumah yang dulu terasa hangat dan akrab. Di dapur, posisi beberapa peralatan berubah. Di kamar tamu,
selimutnya tampak tak serapi terakhir kali kugunakan. Bahkan di kamar tidurku sendiri, aku menemukan bantal tambahan terselip di sudut lemari, bantal yang tidak pernah kubeli. Aku berdiri terpaku, jantungku berdetak lebih cepat. Rumah ini terasa asing. Seperti aku sedang berada di tempat orang lain, bukan di rumah yang kubangun dengan jerih payah bertahun-tahun. Setiap sudut yang dulu memberiku rasa aman kini justru menimbulkan kecurigaan. Saat Arman akhirnya pulang, aku berusaha bersikap biasa. Namun mataku tak bisa berhenti mengamati gerak-geriknya. Ia tampak santai, terlalu santai. Seolah tak ada yang aneh, seolah rumah ini memang selalu seperti ini. "Kamu habis nerima tamu?" tanyaku pelan, mencoba terdengar wajar. Arman menoleh sekilas. "Oh, iya. Teman-teman sebentar aja," jawabnya enteng. Tak ada rasa bersalah di wajahnya, tak ada penjelasan lebih lanjut. "Teman siapa?" lanjutku. Ia mendesah. "Kamu kok jadi ribet sih, Nin? Ini rumah juga, kan?" Kalimat itu kembali menghantamku. Ini rumah juga? Seakan-akan kepemilikanku hanya setengah, bahkan mungkin tak berarti sama sekali. Aku memilih diam, menelan semua pertanyaan yang berdesakan di kepalaku. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu setelah Arman tertidur. Aku menghirup udara dalam-dalam, tapi aroma parfum itu masih terasa samar, menempel di pikiranku. Aku menatap dinding, lantai, dan perabot yang kupilih satu persatu dengan penuh cinta. Semua tampak sama, tapi rasanya berbeda. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Dan perasaan itu lebih menyakitkan daripada lelah, lebih perih daripada kata-kata kasar. Karena saat itulah aku mulai sadar, rumah ini tak lagi sepenuhnya menjadi tempatku berpulang. Sesuatu telah masuk tanpa izinku, dan perlahan mengusirku dari ruang yang seharusnya menjadi milikku. Aku akhirnya mengenal mereka pada suatu malam yang seharusnya singkat, namun meninggalkan kesan yang tak mudah kulupakan. Teman-teman Arman, orang-orang yang selama ini hanya kudengar namanya, datang ke rumah saat aku kebetulan sedang ada. Arman tak sempat memintaku pergi, dan mungkin ia mengira aku tak akan terlalu memperhatikan. Mereka datang dengan tawa keras, parfum menyengat, dan gaya hidup yang dipamerkan tanpa malu. Jam tangan mahal berkilau di pergelangan tangan, ponsel terbaru diletakkan sembarangan di meja, dan cerita tentang uang, wanita, serta pesta mengalir begitu saja seolah itu hal biasa. Rumahku mendadak berubah seperti tempat nongkrong, bukan lagi ruang keluarga. Aku duduk di sudut ruang tamu, memperhatikan dengan diam. Mereka memanggil Arman dengan nada akrab, bahkan cenderung merendahkan. Namun yang membuat dadaku sesak adalah cara Arman menanggapi mereka. Ia tertawa paling keras, membanggakan diri, dan ikut memamerkan sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya. "Gila, men, rumah lu gede banget," kata salah satu dari mereka sambil bersiul kagum. Arman tersenyum bangga. "Ya begitulah, hasil kerja keras," jawabnya ringan, tanpa menyebut namaku, tanpa mengoreksi sedikit pun. Aku duduk tak jauh dari sana, namun seolah tak terlihat. Beberapa dari mereka melirik ke arahku. Tatapannya menilai, bukan menghargai. Seorang di antaranya bahkan berbisik pada temannya sambil tertawa kecil, membuatku ingin berdiri dan pergi. Aku merasa tidak dihormati, tapi lebih dari itu, aku merasa Arman membiarkan semua itu terjadi. Obrolan mereka semakin vulgar. Tentang perempuan yang mereka kenal, tentang kebebasan, tentang hidup tanpa ikatan. Salah satu dari mereka berkata sambil tertawa, nikah itu cuma status, yang penting senang. Dan Arman ikut tertawa. Saat itulah hatiku benar-benar tercekat. Aku mulai memahami mengapa rumahku sering terasa asing. Lingkaran pertemanan Arman adalah orang-orang yang tak mengenal batas, tak menghargai komitmen, dan menjadikan kebebasan sebagai alasan untuk menyakiti orang lain. Mereka bukan sekadar teman nongkrong, mereka adalah cermin dari perubahan Arman yang selama ini kutakuti. Malam itu, setelah mereka pergi, rumah kembali sepi. Tapi perasaanku tak lagi sama. Aku menyadari satu hal yang pahit, Arman telah memilih lingkungannya. Dan tanpa kusadari, lingkungan itu perlahan menjauhkannya dariku, dan dari nilai-nilai yang dulu kami pegang bersama. Kebenaran itu akhirnya terungkap bukan dari pengakuan Arman, melainkan dari serpihan-serpihan kecil yang tak lagi bisa kuabaikan.
Semuanya bermula dari satu kejadian sederhana, tapi cukup untuk membuka mataku lebar-lebar. Suatu pagi, saat aku hendak berangkat kerja, Satpam kompleks menyapaku dengan senyum canggung. Tatapannya tak berani menatap langsung ke mataku. "Bu Anin, maaf ya kalau malam kemarin agak berisik," katanya hati-hati. Aku terhenti. "Berisik?" tanyaku heran. "Malam kemarin saya tidak di rumah." Satpam itu terlihat salah tingkah. Ia mengangguk pelan. "Iya, Bu. Maksud saya, di rumah Ibu ada acara. Ramai sekali sampai lewat tengah malam." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Aku tersenyum kaku dan berpamitan, tapi sepanjang perjalanan ke kantor pikiranku kacau. Acara apa? Siapa saja yang datang? Yang paling menyakitkan, kenapa aku sama sekali tidak tahu? Malamnya, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Begitu membuka pintu, aku melihat bukti-bukti yang selama ini tersembunyi di balik kerapian palsu. Tempat sampah penuh botol minuman, abu rokok menempel di asbak yang jarang digunakan, dan beberapa kursi taman dipindahkan ke dalam rumah. Bahkan ada noda kecil di karpet ruang tamu, bekas tumpahan yang tak sempat dibersihkan sempurna. Aku berdiri lama di tengah ruangan, menahan napas. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah hasil jeripayahku, ruang pribadiku, dan Arman telah memperlakukannya seperti tempat hiburan. Keesokan harinya, kebenaran kembali menamparku. Seorang tetangga yang lebih muda, yang selama ini hanya menyapa singkat, memberanikan diri berbicara. "Mbak Anin, aku cuma mau bilang, beberapa kali rumah Mbak ramai banget kalau malam. Banyak orang, musik keras. Kami kira Mbak tahu." Aku mengangguk, meski dadaku sesak. Semua orang mengira aku tahu. Semua orang mengira aku mengizinkan. Padahal aku sama sekali tidak diberi pilihan. Saat akhirnya aku menanyakan langsung pada Arman, ia tidak menyangkal. Ia hanya tertawa kecil, seolah itu hal sepele. "Cuma kumpul-kumpul biasa, Nin. Jangan dibesar-besarin." Tanpa seizinku, suaraku bergetar, menahan marah. "Ah, kamu kan jarang di rumah," jawabnya santai. "Daripada rumah kosong." Jawaban itu menghancurkan sesuatu di dalam diriku. "Rumah kosong," katanya. Seakan kehadiranku tak pernah cukup berarti. Seakan hakku atas rumah ini bisa diabaikan begitu saja. Malam itu, aku duduk sendirian, menatap dinding yang dulu kupenuhi mimpi. Aku baru sadar, bukan hanya pesta yang terjadi tanpa izinku, tapi juga pengkhianatan kecil yang berulang, penghinaan yang terus dibiarkan. Rumah ini telah menjadi panggung bagi kehidupan Arman yang lain, dan aku, istrinya sendiri, hanya menjadi orang terakhir yang mengetahuinya. Dan saat itulah aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan terus berpura-pura tidak tahu. Karena pesta tanpa izin ini, hanyalah awal dari luka yang jauh lebih dalam. Kebenaran itu datang dengan cara yang paling menyakitkan, tanpa peringatan, tanpa belas kasihan. Hari itu aku pulang lebih awal dari jadwal, bukan karena curiga, melainkan karena tubuhku terlalu lelah untuk terus memaksa diri. Aku tak memberi kabar pada Arman, hanya ingin beristirahat dan menikmati rumahku dalam diam. Begitu mobilku memasuki halaman, aku mendengar suara tawa keras dari dalam rumah. Musik menyala, pintu terbuka sedikit. Dadaku mengencang. Aku mematikan mesin dan berjalan pelan, langkahku tertahan ketika suara Arman terdengar jelas dari ruang tamu. "Tenang aja, bro, rumah ini aman. Punya gue." Aku membeku. Aku berdiri di balik pintu, tak berani bergerak, seolah kakiku tertanam di lantai. Di dalam, suara-suara lain menyahut, tawa, siulan kagum, dan kalimat-kalimat pujian. "Pantesan gede, men. Keren parah," ujar salah satu temannya. Arman tertawa bangga. "Iyalah, capek-capek kerja, ya hasilnya begini." "Tak ada satupun," kata istriku. "Tak ada kami. Tidak ada namaku disebut sama sekali." Rumah yang kubangun dengan keringat dan pengorbanan bertahun-tahun, dengan mudah ia klaim sebagai miliknya di depan orang-orang yang tak tahu apa-apa. Dadaku terasa sesak, napasku pendek. Aku ingin masuk, berteriak, menghentikan semua kebohongan itu. Tapi tubuhku gemetar. Ada luka yang terlalu dalam untuk langsung diluapkan. Aku melangkah menjauh, kembali ke mobil,
menutup pintu perlahan agar tak ada yang menyadari kehadiranku. Di dalam mobil, tanganku bergetar hebat di atas setir. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan, bukan karena sedih semata, tapi karena rasa dihina. Selama ini aku mengalah. Diam. Percaya. Dan balasannya adalah penghapusan diriku dari cerita hidupnya. Malam itu aku pulang larut, saat rumah sudah kembali sunyi. Arman menyapaku seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. "Kok pulang malam?" tanyanya santai. Aku menatapnya lama. Wajah yang dulu kucintai, kini terasa asing. "Tadi kamu bilang ke teman-temanmu, rumah ini milik siapa?" Ia terdiam sesaat, lalu tersenyum kecut. "Ah, kamu dengar dari mana?" "Bercanda aja." "Bercanda." Satu kata itu cukup untuk memutus sisa kesabaranku. Aku tak melanjutkan pembicaraan. Aku memilih masuk kamar dan mengunci pintu, meninggalkannya di luar bersama kebohongannya. Malam itu aku tidak tidur. Aku menatap langit-langit kamar sambil mengulang satu kalimat di kepalaku. Jika rumah ini bukan lagi milikku menurutnya, maka aku juga tak lagi memiliki tempat di hatinya. Dan untuk pertama kalinya, di tengah rasa sakit yang menggerogoti, muncul satu kesadaran yang tak bisa kutepis. Aku tak bisa terus bertahan dalam pernikahan yang menghapus keberadaanku sendiri. Keberadaannya pertama kali sampai ke telingaku bukan dari pengakuan Arman, melainkan dari tatapan orang lain. Tatapan yang syarat makna, seolah mereka tahu sesuatu yang belum ku ketahui sepenuhnya. Seorang perempuan. Itulah kata yang mulai sering berbisik di sekitarku, tanpa pernah disebutkan namanya. Suatu sore, saat aku baru tiba di rumah, aku melihat bayangan seseorang melintas cepat di jendela lantai 2. Aku berhenti melangkah. Jantungku berdetak lebih kencang. Saat aku mendongak, jendela itu sudah tertutup rapat. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku hanya salah lihat. Namun kejanggalan itu terulang. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, tanpa nama. "Mbak sering gak di rumah, ya?" Pesan itu membuat tanganku dingin. Saat kutanya siapa pengirimnya, tak ada balasan. Nomor itu menghilang, seolah tak pernah ada. Sejak saat itu, rasa tidak aman mulai menghantui setiap langkahku di rumah. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput dari perhatianku. Ada sisir rambut perempuan di kamar mandi tamu. Ada lipstik tipis menempel di gelas minum yang tersimpan di dapur. Bahkan di lemari sepatu, aku menemukan sandal wanita berhak rendah, jelas bukan milikku. Ketika kutanyakan pada Arman, ia kembali memilih mengelak. "Temannya teman," jawabnya singkat. "Perempuan?" tanyaku. "Iya, biasa aja," katanya, tanpa menatap mataku. Jawaban itu tidak meyakinkanku sama sekali. Puncaknya terjadi ketika aku pulang tanpa memberi kabar. Dari kejauhan, aku melihat seorang perempuan berdiri di teras rumahku. Rambutnya panjang, pakaiannya rapi namun mencolok, dan sikapnya terlalu percaya diri untuk sekadar tamu. Ia tertawa lepas bersama Arman, seolah rumah itu adalah tempat yang sangat ia kenal. Aku bersembunyi di balik mobil, mengamati mereka. Arman membukakan pintu untuknya. Tanpa ragu. Tanpa canggung. Seolah itu bukan pertama kalinya. Hatiku hancur perlahan. Aku tidak langsung masuk. Aku memilih pergi, membiarkan mereka berada di rumah itu, rumahku, tanpa kehadiranku. Di perjalanan, air mata jatuh satu persatu, tapi ada kemarahan yang mulai tumbuh menggantikan kesedihan. Malam itu, saat Arman pulang sendiri, aku bertanya dengan suara yang nyaris tak bergetar, "Siapa perempuan tadi sore?" Ia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada meremehkan, "Kamu kebanyakan mikir." Jawaban itu bukan lagi sekadar kebohongan. Itu penghinaan. Aku tahu, perempuan misterius itu bukan sekadar tamu. Ia bukan sekadar teman. Ia adalah bagian dari kehidupan Arman yang sengaja disembunyikan dariku. Dan tanpa kusadari, sosok itulah yang kelak akan menjadi simbol pengkhianatan terbesar dalam rumah tanggaku, perempuan yang dengan berani melangkah masuk ke rumah yang kubangun, dan ke kehidupan yang seharusnya menjadi milikku sepenuhnya. Sejak kemunculan perempuan itu, hatiku tak pernah benar-benar tenang. Ada kegelisahan yang terus mengikutiku kemanapun aku pergi,
seperti bayangan yang menempel tanpa bisa diusir. Aku berusaha bersikap biasa di depan Arman, tapi di dalam diriku, naluri seorang perempuan berteriak keras, ada sesuatu yang salah, dan aku tak boleh lagi memejamkan mata. Aku mulai mengingat kembali semua kejadian yang dulu kuanggap sepele. Permintaan Arman agar aku sering pulang terlambat. Pesta-pesta tanpa izinku. Tatapan para tetangga. Aroma parfum asing yang tertinggal di rumah. Kini semuanya seperti potongan puzzle yang perlahan menyatu, membentuk gambaran yang membuat dadaku sesak. Aku tidak lagi langsung percaya pada setiap kata Arman. Aku mulai memperhatikan gerak-geriknya dengan lebih teliti. Cara ia membawa ponsel kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Cara ia selalu mematikan layar saat aku mendekat. Dan perubahan nada suaranya ketika menerima telepon tertentu, lebih lembut, lebih berhati-hati. Suatu malam, saat Arman tertidur pulas, aku memberanikan diri duduk di sisi ranjang, menatap wajahnya yang tenang. Wajah seseorang yang hidup dalam dua dunia. Aku tidak membuka ponselnya, bukan karena takut, tapi karena aku ingin menemukan kebenaran dengan caraku sendiri, tanpa mencuri. Aku ingin ia tak punya celah untuk menyebutku bersalah. Aku mulai menyusun kepingan kebenaran secara diam-diam. Aku mencatat jadwal kerjanya, jam ia pulang, dan hari-hari ketika rumah terasa paling asing. Aku menyimpan pesan-pesan aneh yang masuk ke ponselku. Aku memperhatikan barang-barang yang berpindah tempat, dan mulai memotret hal-hal kecil yang janggal, gelas yang tak kukenal, bantal tambahan, jejak lipstik samar. Setiap bukti kecil itu seperti pisau kecil yang menusuk perlahan. Tidak mematikan, tapi menyakitkan karena jumlahnya semakin banyak. Aku juga mulai berbicara dengan diriku sendiri. Bertanya dengan jujur, tanpa pembelaan. Sejak kapan Arman berhenti menghargai? Sejak kapan aku merasa takut pulang ke rumah sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak butuh jawaban panjang. Jawabannya sudah ada di hatiku. Aku menyadari satu hal penting, kecurigaan ini bukan lahir dari rasa cemburu buta. Ini lahir dari perubahan yang nyata, dari sikap yang tak lagi selaras, dari rumah yang tak lagi memberiku rasa aman. Naluriku tak sedang berhayal, ia sedang memperingatkanku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menepis suara itu. Aku memilih mendengarkannya. Karena aku tahu, kebenaran mungkin akan menyakitkan, tapi terus hidup dalam kebohongan jauh lebih menghancurkan. Bab ini bukan tentang kemarahan atau konfrontasi. Ini adalah bab ketika aku berhenti menjadi istri yang hanya berharap, dan mulai menjadi perempuan yang bersiap menghadapi kenyataan, apapun risikonya. Aku selalu percaya bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dan hari itu, kebenaran mulai mengetuk pintu hidupku. Pelan, tapi tak bisa lagi kuabaikan. Bukti pertama datang tanpa kuduga. Sebuah pesan masuk ke ponselku dari nomor yang tak kusimpan. Tidak ada sapaan, tidak ada nama. Hanya satu kalimat pendek. Mbak Anin, maaf, tapi Mbak perlu tahu. Jantungku berdegup kencang. Tanganku dingin saat membuka pesan berikutnya. Sebuah foto muncul di layar. Foto Arman, suamiku. Berdiri di teras rumahku, rumah yang sangat kukenal, bersama seorang perempuan. Mereka berdiri terlalu dekat untuk sekadar teman. Senyum di wajah Arman adalah senyum yang sudah lama tak kulihat tertuju padaku. Perempuan itu, aku mengenalinya. Rambut panjang, wajah rapi, sikap percaya diri. Perempuan misterius yang pernah kulihat dengan mataku sendiri. Aku menatap foto itu lama. Tak ada pelukan, tak ada sentuhan vulgar. Tapi justru itulah yang membuatnya menyakitkan. Kedekatan itu nyata. Terlalu nyata untuk disangkal. Aku ingin langsung menelepon Arman. Ingin berteriak, menuntut penjelasan. Tapi jariku berhenti di udara. Aku menahan diri. Aku tahu, jika aku bereaksi sekarang, ia akan berbohong lagi. Dan aku tak ingin bukti pertamaku lenyap begitu saja. Pesan berikutnya masuk. Mereka sering ada di rumah kalau Mbak nggak ada. Maaf saya baru berani ngomong. Air mataku jatuh. Bukan karena terkejut, tapi karena akhirnya aku tidak sendirian dalam kecurigaanku. Apa yang selama ini kurasakan ternyata nyata, terlihat, dan diketahui orang lain. Bukti kedua datang dari arah yang lebih dekat. Seorang rekan kerja Arman, yang kebetulan ku kenal, menyapaku suatu siang dengan wajah ragu.
Kami berbincang basa-basi, hingga akhirnya ia berkata pelan, "Anin, maaf kalau ini lancang. Tapi kamu tahu, kan, Arman sering datang ke acara kantor dengan perempuan lain." Dunia seakan berhenti berputar. "Perempuan lain?" tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Ia mengangguk, tak berani menatap mataku. Dia bilang itu temannya. Tapi, semua orang tahu itu bukan sekadar teman. Aku tersenyum tipis, senyum yang terasa pahit. Aku berterima kasih dan berpamitan, lalu duduk sendirian di mobil cukup lama. Tanganku gemetar di atas setir. Bukti-bukti itu kini datang dari berbagai arah, saling menguatkan, saling menegaskan satu kesimpulan yang sama. Suamiku berselingkuh. Malamnya, aku membuka galeri ponselku sendiri. Aku menelusuri foto-foto lama, foto rumah saat baru jadi, foto kami di awal pernikahan, foto senyum Arman yang dulu penuh cinta. Aku membandingkannya dengan foto yang baru kuterima. Dua dunia. Dua Arman. Dan aku hanya bagian dari salah satunya. Aku mulai menyimpan semuanya dengan rapi. Foto, pesan, catatan tanggal dan jam. Aku tidak lagi menangis terseduh. Tangisku berubah menjadi diam yang dingin. Aku tahu, setelah bukti pertama ini, tidak akan ada jalan kembali ke kepolosan dulu. Bab ini adalah titik balik. Saat rasa ragu berubah menjadi keyakinan. Saat harapan mulai runtuh, dan aku dipaksa menerima kenyataan paling menyakitkan dalam hidupku, bahwa pengkhianatan itu nyata, dan pelakunya adalah orang yang paling kupercaya. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Aku pikir aku sudah cukup kuat setelah menemukan bukti pertama. Aku salah. Karena ada luka yang jauh lebih dalam daripada foto dan pesan. Luka yang menyentuh ruang paling pribadiku, tempat yang seharusnya suci dan aman. Hari itu aku pulang lebih awal tanpa rencana. Rumah tampak sunyi, terlalu sunyi. Aku masuk dengan perasaan aneh yang tak bisa kujelaskan. Langkah kakiku pelan, seolah naluriku sedang mempersiapkanku pada sesuatu yang tak ingin kutemukan. Aku langsung menuju kamar tidur. Begitu pintu terbuka, dadaku serasa diremas. Spray di ranjangku berbeda. Bukan kotor, bukan berantakan, tapi bukan seperti terakhir kali kutinggalkan. Bantal-bantalnya bergeser, aromanya berubah. Dan di antara bau sabun yang biasa kupakai, terselip aroma parfum yang sama, manis, menyengat, dan sangat asing. Aku terduduk di tepi ranjang. Mataku menyapu ruangan dengan jantung berdegup kencang. Di meja rias, ada bekas sentuhan yang tak kukenal. Posisi botol parfumnya berubah. Laci yang selalu kututup rapat sedikit terbuka. Aku membukanya perlahan, berharap tak menemukan apa-apa, namun justru menemukan helai rambut panjang terselip di antara pakaian tidurku. Rambut itu bukan milikku. Tanganku gemetar hebat. Nafasku pendek, seolah udara di kamar ini mendadak menipis. Aku berdiri dan berlari ke kamar mandi. Di sana, handukku tergantung tak seperti biasanya. Ada bekas air di wastafel, dan cermin yang seolah baru saja dibersihkan tergesa-gesa. Perempuan itu bukan hanya datang ke rumah ini. Ia masuk ke kamarku, ke ruang pribadiku, ke tempat aku beristirahat, berdoa, dan menangis. Ia menginjak batas yang tak seharusnya dilewati siapapun selain aku dan suamiku. Amarahku bercampur jijik. Aku merasa rumah ini telah dinodai. Bukan oleh debu atau kotoran, tapi oleh pengkhianatan yang begitu berani dan terang-terangan. Arman tak hanya berselingkuh. Ia membiarkan perempuan lain mengambil alih ruang yang kubangun dengan cinta dan kepercayaan. Aku membersihkan kamar itu dengan tangan gemetar. Mengganti spray, menyemprot ruangan dengan disinfektan, mencuci semua yang bisa dicuci. Tapi perasaan kotor itu tak mau hilang. Bau itu masih tercium di pikiranku, meski tak lagi ada di udara. Malamnya, aku menatap Arman dengan mata yang berbeda. Tak ada lagi keraguan. Tak ada lagi pembelaan. Aku tahu perempuan itu telah melewati batas paling dalam, batas yang mengubah segalanya. Rumah ini bukan lagi sekadar rumah yang dipakai pesta tanpa izin. Rumah ini telah dinodai. Dan sejak hari itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Tidak ada lagi ruang untuk memaafkan kebohongan sebesar ini. Aku tidak lagi mengintai. Tidak lagi menebak-nebak. Pengkhianatan itu akhirnya berdiri telanjang di hadapanku, tanpa rasa bersalah, tanpa usaha untuk disembunyikan.
Hari itu aku pulang di jam yang tak biasa. Tidak lebih awal, tidak juga larut, jam yang seharusnya aman. Begitu mobilku berhenti di halaman, aku melihat sepatu perempuan di teras. Sepatu yang sama sekali tidak asing bagiku. Haknya rendah, warnanya lembut, dan jelas bukan milikku. Dadaku bergetar. Aku membuka pintu rumah dengan tenang yang dipaksakan. Dari dalam, terdengar suara tawa perempuan. Tawa yang ringan, lepas, dan terlalu nyaman untuk seseorang yang seharusnya hanya tamu. Langkah kakiku terasa berat saat aku melangkah masuk ke ruang tamu. Di sanalah mereka. Arman duduk santai di sofa, lengannya bersandar di sandaran, sementara Widya, perempuan itu, duduk di sampingnya. Terlalu dekat, terlalu akrab. Seolah rumah itu memang milik mereka berdua. Di meja, ada minuman yang sudah disiapkan rapi. Seperti rutinitas. Tak ada keterkejutan di wajah Arman saat melihatku. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada kepanikan. Ia hanya menoleh sebentar, lalu berkata dengan nada datar. "Kamu pulang." Hanya itu. Widya berdiri perlahan, menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Tatapannya bukan tatapan orang yang merasa salah. Itu tatapan menilai. Bahkan, menantang. Ia tersenyum tipis, seolah akulah orang asing yang masuk ke wilayahnya. Aku menatap mereka bergantian. Rumahku, suamiku, perempuan lain. Semua berdiri dalam satu bingkai yang membuat dadaku sesak. "Kenalkan," kata Arman santai, "ini Widya." Tak ada penjelasan siapa dia sebenarnya. Tak ada permintaan maaf. Tak ada rasa bersalah. Seolah kehadiran perempuan itu di rumahku adalah hal wajar yang tak perlu diperdebatkan. "Sebagai apa?" tanyaku pelan, tapi tegas. Widya mendahului Arman menjawab. "Teman," katanya singkat, sambil tetap menatapku tanpa gentar. Aku tersenyum kecil. Senyum yang bahkan aku sendiri tak mengenalinya. Di dalam diriku, ada sesuatu yang runtuh sepenuhnya. Ini bukan lagi kecurigaan. Ini bukan lagi bukti diam-diam. Ini adalah pengkhianatan yang dipertontonkan dengan sengaja. "Teman boleh duduk di sofa itu," kataku sambil menunjuk, tapi teman tidak seharusnya ada di rumah ini saat istrinya tidak diberitahu. Arman mendengus. "Kamu lebay. Jangan bikin suasana jadi ribet." Kalimat itu adalah pisau terakhir. Saat itu aku sadar, bukan hanya cintanya yang telah hilang, tapi juga rasa hormatnya padaku. Ia tidak lagi peduli apakah aku terluka. Ia tidak lagi merasa perlu berpura-pura setia. Ia telah memilih untuk membuka pengkhianatan ini terang-terangan, di rumah yang kubangun, di hadapanku sendiri. Aku tidak berteriak, tidak menangis. Aku hanya menatap mereka berdua, lalu berkata dengan suara tenang yang penuh makna. "Baik, kalau begitu, aku sudah cukup tahu." Aku berbalik dan melangkah pergi ke kamar. Di balik pintu yang kututup perlahan, tubuhku gemetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena satu kesadaran yang akhirnya mengeras di hatiku. Pengkhianatan ini sudah terbuka. Dan setelah ini, tidak akan ada lagi aku yang diam dan mengalah. Setelah hari itu, aku berubah. Bukan di luar, tapi di dalam. Amarah yang membara ku pendam rapat-rapat, kututup dengan wajah tenang dan sikap seolah tak terjadi apa-apa. Aku memilih diam, bukan karena lemah, melainkan karena aku tahu, kemarahan yang meledak tanpa persiapan hanya akan memberinya celah untuk kembali memutarbalikkan keadaan. Aku berpura-pura tak tahu. Di depan Arman, aku kembali menjadi Anin yang biasa. Aku menyiapkan sarapan, menanyakan kabarnya, bahkan tersenyum kecil saat ia bercanda. Ia tampak lega. Mungkin ia mengira aku akhirnya menyerah. Mungkin ia mengira aku terlalu takut untuk melawan. Ia salah besar. Setiap kali Widya disebut, secara sengaja atau tidak, aku hanya mengangguk. Tak ada pertanyaan lanjutan. Tak ada nada tinggi. Dan justru ketenanganku itulah yang membuat Arman semakin berani. Ia mulai pulang lebih larut, tak lagi terlalu rapi menutup jejak. Ia yakin aku tak akan berbuat apa-apa. Aku membiarkannya berpikir begitu. Di balik diamku, aku mulai menyiapkan langkah balasan dengan kepala dingin. Aku mengumpulkan semuanya. Bukti, catatan, tanggal, jam, saksi. Aku memotret setiap perubahan di rumah.
Aku menyimpan pesan-pesan mencurigakan. Aku mencatat setiap pesta, setiap tamu, setiap kali Widya datang dan pergi. Aku bahkan mulai berbicara dengan orang-orang yang dulu hanya berbisik. Tetangga, satpam, kenalan Arman. Bukan untuk mengadu, melainkan untuk memastikan satu hal, aku tidak berhalusinasi. Dan hasilnya selalu sama, aku benar. Setiap malam, saat Arman tertidur pulas, aku duduk sendirian dengan laptop dan secangkir teh yang sudah dingin. Aku membaca ulang semua yang kukumpulkan, menata pikiranku, menenangkan emosiku. Aku tahu, balasan yang tepat bukanlah teriakan, melainkan kejelasan. Bukan tangisan, melainkan keberanian. Kadang, saat aku menatap wajah Arman yang tertidur, ada rasa perih yang menyelinap. Aku pernah mencintai lelaki ini sepenuh hati. Tapi rasa itu kini berubah menjadi tekad. Aku tidak ingin menghancurkannya dengan emosi sesaat. Aku ingin ia melihat sendiri akibat dari perbuatannya, tanpa aku harus kehilangan martabatku. Diamku bukan tanda kalah. Diamku adalah badai yang sedang mengumpulkan tenaga. Dan saat waktunya tiba, aku tidak akan ragu. Karena perempuan yang berpura-pura tak tahu, seringkali adalah perempuan yang paling siap untuk mengakhiri segalanya dengan satu langkah yang tak bisa ditarik kembali. Aku menjadikan kesunyian sebagai sekutu. Di balik sikapku yang tampak biasa, aku hidup dengan kewaspadaan penuh. Setiap langkah Arman, setiap perubahan kecil di rumah, kini tak lagi lewat begitu saja. Aku tidak lagi bertanya. Aku mengamati. Aku mencatat. Dan aku menyimpan semuanya dengan rapi, seolah sedang menyusun arsip hidupku sendiri. Setiap pesta yang terjadi tanpa seizinku kini tidak lagi mengejutkanku. Aku tahu polanya. Aku tahu harinya. Aku tahu jam berapa musik akan mulai dinyalakan, jam berapa tamu berdatangan, dan jam berapa rumah kembali, dibersihkan, agar terlihat seolah tak pernah terjadi apa-apa. Dan justru di sanalah aku mulai bergerak. Aku memasang kamera kecil di sudut-sudut rumah yang tak mencolok, bukan untuk mengintai dengan emosi, melainkan untuk melindungi diriku dengan fakta. Kamera di ruang tamu, di teras, di lorong menuju kamar. Semua kulakukan diam-diam, tanpa jejak. Aku tahu risiko yang kuambil, tapi aku lebih tahu risiko jika aku terus diam tanpa bukti. Setiap kali aku sengaja pergi dan Arman tampak terlalu santai melepas kepergianku, aku tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Dan benar saja, rekaman demi rekaman memperlihatkan kebenaran yang telanjang. Tawa, minuman, musik keras. Orang-orang asing keluar masuk rumahku seolah itu tempat umum. Dan Widya datang tanpa ragu, tanpa canggung, seperti seseorang yang sudah merasa memiliki. Aku menonton rekaman itu bukan dengan tangis, melainkan dengan hati yang mengeras. Setiap detik adalah pengkhianatan yang direkam dengan jelas. Setiap kebohongan yang pernah Arman ucapkan kini terbantahkan oleh gambar dan waktu. Selain rekaman, aku menyimpan pesan. Aku tidak lagi menghapus apapun. Setiap chat Arman yang berubah nada, setiap alasan palsu yang ia kirimkan saat aku bertanya keberadaannya, kusimpan lengkap dengan tanggal dan jam. Bahkan pesan-pesan dari nomor tak dikenal, yang dulu membuatku gemetar, kini menjadi bagian dari berkas kebenaran. Aku juga mulai menulis jurnal. Bukan untuk meratapi nasib, tapi untuk mencatat fakta. Tanggal sekian, Arman bilang lembur. Rekaman menunjukkan pesta. Tanggal sekian, Widya datang pukul 8 malam, pergi lewat tengah malam. Tulisan-tulisan itu menjadi saksi bisu bahwa aku tidak mengada-ada. Bahwa semua ini nyata. Yang paling menyakitkan adalah melihat betapa mudahnya Arman berbohong. Di depanku, ia berbicara tentang kesetiaan dan kepercayaan. Di belakangku, ia menginjak-injak semuanya tanpa rasa bersalah. Tapi justru disitulah aku menemukan kekuatanku. Aku tidak lagi berharap ia berubah. Aku hanya memastikan aku siap. Setiap bukti yang kukumpulkan bukan untuk balas dendam membabi buta. Ini tentang keadilan. Tentang harga diriku sebagai istri, sebagai perempuan, sebagai pemilik rumah ini. Aku tidak ingin satu kata pun darinya bisa membantah apa yang akan kulakukan nanti. Dan saat folder di laptopku semakin penuh, saat catatan di bukuku semakin tebal, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Aku sedang menyiapkan cahaya yang akan membongkar semuanya.
Di luar rumah, Arman adalah sosok yang nyaris tanpa celah. Senyumnya mudah, tutur katanya halus, dan sikapnya selalu tampak penuh perhatian, terutama saat ada orang lain yang melihat. Ia tahu kapan harus menggandeng tanganku, kapan harus tersenyum bangga, dan kapan harus berbicara seolah-olah aku adalah pusat hidupnya. Semua itu dilakukan dengan begitu sempurna, hingga siapapun akan percaya bahwa aku adalah istri paling beruntung di dunia. Di acara keluarga, ia selalu tampil sebagai suami siaga. Membawakan tas belanjaanku, mempersilahkanku duduk lebih dulu, bahkan tak segan memujiku di depan orang tuaku. Anin itu hebat, katanya dengan nada bangga. Aku cuma mendukung dari belakang. Setiap kali mendengar kalimat itu, dadaku terasa sesak. Bukan karena terharu, tapi karena aku tahu betapa besar kebohongan yang dibungkus dengan kalimat indah. Di lingkungan tetangga, Arman dikenal ramah dan dermawan. Ia tak pernah absen dari kerja bakti, selalu menyapa dengan sopan, dan sering menjadi orang pertama yang menawarkan bantuan. Para ibu memujinya, para bapak menepuk bahunya, dan semua sepakat mengatakan aku punya suami yang jarang ada duanya. Aku hanya tersenyum. Senyum yang kupelajari dengan susah payah, senyum yang tak lagi berasal dari hati, melainkan dari ketahanan diri. Yang paling ironis adalah caranya memperlakukanku di depan teman-temannya. Di hadapan mereka, Arman selalu bersikap protektif. Ia seolah tak ingin satupun dari mereka meremehkanku. Padahal aku tahu, di belakang mereka, dialah orang pertama yang merendahkanku dengan caranya sendiri, menghapus keberadaanku dari cerita hidupnya, mengklaim rumah dan pencapaianku sebagai miliknya. Topeng itu ia rawat dengan sangat serius. Setiap kata, setiap gestur, seperti latihan yang telah ia ulang berkali-kali. Aku mulai menyadari bahwa Arman bukan sekadar berkhianat, ia adalah aktor ulung. Ia tahu betul bagaimana memainkan peran suami ideal, sementara kehidupan nyata kami telah hancur dari dalam. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah ada satu saja orang yang benar-benar mengenal wajah aslinya? Atau aku satu-satunya saksi dari sisi gelap yang ia sembunyikan rapat-rapat? Aku melihat bagaimana orang-orang membelanya tanpa ragu. Arman itu baik, nggak mungkin begitu, kata mereka saat mendengar isu kecil. Dan aku kembali tersenyum, menelan semua kata yang ingin keluar dari mulutku. Aku memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, topeng seindah apapun, suatu hari akan retak. Dan saat itu tiba, aku ingin semua orang melihat wajah yang sebenarnya, tanpa aku perlu berteriak membela diri. Untuk sementara, biarlah Arman menikmati perannya sebagai suami sempurna. Aku akan tetap berdiri di sampingnya, tenang, sabar, dan terlihat bodoh di mata orang lain. Karena aku tahu, kebenaran tidak membutuhkan panggung besar. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan tirai. Tak ada yang tahu seberapa retaknya hatiku, karena dari luar aku masih berdiri tegak. Aku masih bekerja seperti biasa, masih tersenyum saat ditanya kabar, masih terlihat sebagai Anin yang kuat dan mandiri. Padahal di dalam, ada bagian diriku yang runtuh sedikit demi sedikit, tanpa suara, tanpa air mata di depan siapapun. Setiap hari adalah ujian. Aku harus hidup serumah dengan lelaki yang telah mengkhianatiku, tidur di ranjang yang sama, berbicara seolah tak ada jarak di antara kami. Ada saat-saat ketika Arman menyentuh tanganku secara spontan, dan aku harus menahan diri agar tak menariknya dengan kasar. Sentuhan itu bukan lagi tanda cinta, melainkan pengingat akan kebohongan yang terus ia pelihara. Di kamar mandi, aku sering menatap pantulan wajahku sendiri. Aku mencari perempuan yang dulu, yang percaya, yang bangga, yang yakin bahwa pernikahan ini adalah rumah paling aman. Yang kutemukan kini hanyalah mata yang lelah, senyum yang dipaksakan, dan hati yang penuh bekas luka. Aku bertanya dalam diam, di mana salahku? Tapi pertanyaan itu selalu berujung pada satu jawaban. Pengkhianatan bukan tentang kekurangan, melainkan tentang pilihan. Malam adalah waktu terberat. Saat rumah sunyi dan pikiranku tak lagi bisa dialihkan, semua kenangan datang menyerbu. Janji-janji Arman, tawa kami di awal pernikahan, mimpi tentang masa depan yang pernah kami rajut bersama. Semua itu kini terasa seperti cerita milik orang lain. Indah, tapi tak lagi nyata. Ada malam-malam ketika aku menangis tanpa suara, menekan bantal agar isak tak terdengar. Aku tak ingin Arman tahu betapa hancurnya aku.
Bukan karena aku ingin terlihat kuat di matanya, tapi karena aku menolak memberinya kepuasan melihatku jatuh. Kesedihanku adalah milikku, dan ia tak lagi berhak atasnya. Di hadapan orang lain, aku menjadi aktris yang tak kalah lihai darinya. Aku tertawa di kantor, bercanda dengan teman, dan menjawab pertanyaan tentang rumah tangga dengan kalimat aman. Baik-baik saja, kataku. Padahal, baik-baik saja, itu berarti aku masih bisa bernapas, meski hatiku nyaris patah. Yang paling menyakitkan adalah rasa rindu pada diriku sendiri. Aku merindukan Anin yang dulu, yang mencintai tanpa curiga, yang pulang ke rumah dengan perasaan aman, yang tak perlu menghitung kebohongan dalam kepalanya sebelum tidur. Kehilangan itu lebih perih daripada kehilangan Arman sebagai suami. Namun di balik retaknya hati, ada sesuatu yang mulai tumbuh perlahan, kesadaran. Kesadaran bahwa aku tak boleh hancur selamanya. Bahwa rasa sakit ini, sekejam apapun, tidak boleh menjadi akhir ceritaku. Aku boleh terluka, tapi aku menolak untuk kalah. Aku berjuang setiap hari, bukan untuk mempertahankan pernikahan, melainkan untuk mempertahankan diriku sendiri. Dan meski hatiku retak, aku tahu satu hal dengan pasti. Retakan itu kelak akan menjadi celah tempat cahaya masuk. Dan dari sanalah aku akan menemukan kekuatanku kembali. Keberaniannya tumbuh seiring dengan kelengahanku yang sengaja kutunjukkan. Widya tak lagi bersembunyi di balik bayangan. Ia mulai menampakkan diri dengan cara yang semakin terang-terangan, seolah rumah ini memang panggung miliknya. Tatapan matanya tak lagi penuh ragu, melainkan percaya diri yang berlebihan, kepercayaan diri palsu yang lahir dari hubungan kotor dan janji-janji kosong Arman. Awalnya hanya hal-hal kecil. Parfum yang sengaja disemprot lebih menyengat dari biasanya. Barang-barangku yang berpindah tempat tanpa izin, seolah ada tangan lain yang merasa berhak mengatur. Lalu pesan-pesan samar yang sampai ke ponselku, bukan ancaman langsung, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia tahu keberadaanku dan tak menganggapku penting. Puncaknya terjadi saat kami berpapasan di rumah. Ia berdiri di ruang tamu, mengenakan pakaian yang jelas bukan miliknya, bajuku. Senyumnya tipis, penuh kemenangan. Ia menatapku dari ujung kepala hingga kaki, lalu terkekeh kecil, seakan aku hanyalah tamu yang salah alamat. Rumahnya besar ya, katanya santai, pura-pura kagum. Pantes kalau Mas Arman betah. Aku menatapnya tenang. Tak ada amarah di wajahku, meski dadaku bergetar. Justru ketenanganku membuatnya semakin berani. Mas Arman sering cerita. Lanjutnya, suaranya merendah tapi menusuk. Katanya Mbak jarang di rumah. Jadi, ya rumah ini sering kosong. Kosong. Kata itu seperti tamparan. Bukan pada rumahnya, tapi pada posisiku sebagai istri yang ia anggap tak lagi ada. Aku bisa saja menamparnya. Bisa saja mengusirnya saat itu juga. Tapi aku memilih tersenyum tipis. Senyum yang membuatnya sedikit terdiam, seolah tak menyangka aku tak bereaksi seperti yang ia harapkan. Kalau begitu, jawabku pelan, nikmati saja selama bisa. Ia mengerutkan dahi, tak mengerti maksudku. Ia mengira aku lemah. Ia mengira diamku adalah tanda menyerah. Ia tak tahu bahwa kesombongannya sedang menuliskan akhir ceritanya sendiri. Sejak hari itu, Widya semakin terang-terangan. Ia datang tanpa rasa sungkan, berbicara seolah ia sudah menjadi bagian tetap dari rumah ini. Ia meremehkanku dengan sindiran halus, memanggilku dengan nada sok akrab, bahkan berani memberi saran tentang rumah yang kubangun dari keringatku sendiri. Arman? Ia hanya tersenyum kikuk, tak pernah benar-benar membelaku. Diamnya adalah pengakuan. Dan setiap kali itu terjadi, satu lagi keping tekad mengeras di dalam dadaku. Widya mungkin merasa berkuasa sekarang. Ia merasa telah menang, merasa telah merebut tempatku. Tapi ia lupa satu hal penting. Ia hanya tamu yang diizinkan masuk oleh pengkhianat. Dan tamu, seberapa sombong pun, akan tetap diusir saat pemilik rumah memutuskan waktunya telah habis. Aku selalu percaya bahwa kesabaran adalah kekuatan. Bahwa dengan menahan diri, aku bisa menjaga martabatku, menghindari keributan, dan menyelamatkan diriku dari luka yang lebih dalam. Tapi hari itu, aku sadar, kesabaran juga punya batas. Dan batas itu akhirnya mereka lewati tanpa rasa bersalah. Kejadiannya tampak sepele bagi orang lain, tapi bagiku,
Itu adalah penghinaan terakhir. Aku pulang lebih cepat dari jadwal. Tak ada pemberitahuan, tak ada pesan pada Arman. Aku hanya ingin beristirahat, ingin menikmati rumahku sendiri, meski sebentar. Begitu pintu terbuka, suara tawa memenuhi ruang tamu. Bukan tawa keluarga, bukan tawa teman biasa, melainkan tawa yang asing, riuh, dan sembrono. Sepatu-sepatu berserakan. Musik menyala keras. Di dinding, foto-foto keluarga kami tertutup dekorasi pesta murahan. Dan di tengah semua itu, Widya duduk santai di kursi favoritku, kakinya menyilang angkuh, memegang gelas minuman seolah ia nyonya rumah. Arman berdiri di sampingnya, tertawa lepas. Saat aku masuk, ruangan mendadak hening. Beberapa pasang mata menatapku, heran, canggung, bahkan ada yang sinis. Widya menoleh, lalu tersenyum kecil, senyum yang sama sekali tak mengandung rasa bersalah. "Oh, Mbak sudah pulang?" katanya ringan. "Kami lagi kumpul sebentar." Mas Arman bilang gak apa-apa. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Mas Arman bilang gak apa-apa. Seolah izinku tak pernah penting. Seolah keberadaanku di rumah ini hanyalah formalitas. Aku menoleh ke Arman, menunggu setidaknya satu kata pembelaan. Tapi yang kuterima hanyalah wajahnya yang datar, lalu ia berkata pelan namun jelas. "Cuma sebentar, Anin. Jangan dibesar-besarkan." Saat itulah aku tahu. Bukan lagi tentang Widya. Bukan lagi tentang pesta. Ini tentang bagaimana aku telah dihapus. Perlahan tapi pasti, dari rumah, dari pernikahan, dari rasa hormat sebagai istri. Salah satu tamu tertawa kecil, lalu berkata setengah bercanda. "Tenang aja, Mbak. Widya juga udah kayak istri di sini." Kalimat itu membuat dunia seakan berhenti berputar. Aku menatap wajah-wajah di ruangan itu satu persatu. Tak ada rasa bersalah. Tak ada empati. Mereka semua menikmati kenyamanan yang dibangun dari pengkhianatanku. Dan aku berdiri di sana, di rumahku sendiri, sebagai orang asing. Aku tak berteriak. Tak menangis. Tak membuat keributan. Aku hanya tersenyum. Senyum paling dingin yang pernah kupunya. "Silakan lanjutkan pestanya," kataku pelan. "Anggap saja aku memang tidak ada." Lalu aku berbalik, melangkah ke kamar, dan mengunci pintu. Di balik pintu itu, tanganku gemetar. Bukan karena sedih, tapi karena keputusan besar yang akhirnya bulat. Saat itu aku sadar, memaafkan mereka bukanlah kebesaran hati, melainkan pengkhianatan terhadap diriku sendiri. Batas kesabaranku telah dilewati. Dan ketika seorang perempuan mencapai batas itu, ia tak lagi meminta penjelasan, tak lagi menunggu perubahan. Ia bersiap mengakhiri segalanya. Malam itu, aku tak tidur. Aku duduk dalam sunyi, menatap gelap, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, hatiku terasa jernih. Aku tak akan memaafkan. Aku tak akan menoleh ke belakang. Karena mulai saat itu, aku tidak lagi bertahan. Aku bersiap melawan. Keputusan itu tidak datang dengan ledakan emosi, tidak pula disertai tangisan histeris seperti yang sering dibayangkan orang. Ia datang dalam keheningan yang panjang, tenang, dingin, dan sangat jelas. Setelah malam itu, setelah batas kesabaranku benar-benar dilanggar, aku tahu satu hal, pernikahan ini sudah berakhir, meski secara resmi belum diucapkan. Pagi harinya, aku bangun dengan perasaan yang aneh. Dadaku masih berat, tapi pikiranku terasa ringan. Tak ada lagi kebimbangan. Tak ada lagi harapan kosong bahwa Arman akan berubah. Semua yang kulihat kini adalah kenyataan apa adanya, dan kenyataan itu tidak lagi layak kupertahankan. Aku duduk sendirian di ruang makan, memandangi meja panjang yang dulu kupenuhi dengan mimpi tentang keluarga utuh. Di meja itu, aku pernah membayangkan anak-anak kami tertawa, makan malam bersama, dan hari tua yang tenang. Kini meja itu hanya menjadi saksi bisu betapa mimpi bisa hancur oleh keserakahan dan ego. Untuk pertama kalinya, aku berkata jujur pada diriku sendiri. Aku tidak bahagia. Dan lebih dari itu, aku tidak dihormati. Aku membuka laptop, bukan untuk bekerja, melainkan untuk mencari informasi tentang perceraian. Tanganku sempat berhenti di atas papan ketik. Ada rasa takut yang muncul, takut akan penilaian orang, takut akan perubahan,
Takut akan status baru sebagai perempuan yang gagal mempertahankan rumah tangga. Tapi ketakutan itu perlahan kalah oleh satu pertanyaan sederhana. Berapa lama lagi aku sanggup hidup seperti ini? Jawabannya tegas, tidak lama. Aku menyusun rencana dengan kepala dingin. Aku memisahkan dokumen penting, mengecek kembali kepemilikan rumah, aset, dan semua yang selama ini kupegang. Aku tidak ingin keluar dari pernikahan ini dengan luka yang lebih besar karena kecerobohan. Jika harus berakhir, maka harus berakhir dengan terhormat dan adil. Saat Arman pulang sore itu, aku menatapnya lama. Ia masih lelaki yang sama secara fisik, tapi asing sepenuhnya bagiku. Tak ada lagi rasa rindu, tak ada lagi keinginan untuk memperbaiki. Yang ada hanya jarak yang tak mungkin dijembatani. Mas, kataku akhirnya, suaraku tenang, nyaris tanpa getar. Kita perlu bicara. Ia mengangguk santai, mungkin mengira ini hanya percakapan biasa. Ia tak tahu bahwa di kepalaku, segalanya sudah diputuskan. Aku tidak langsung mengucapkan kata cerai hari itu. Aku memilih waktu yang tepat, cara yang tepat. Bukan karena aku ragu, tapi karena aku ingin mengakhiri semuanya tanpa memberi celah baginya untuk memanipulasi, membalikan cerita, atau menyudutkanku. Keputusan besar itu sudah kuambil, dan sekali kuambil, aku tak pernah menoleh ke belakang. Aku tidak lagi melihat pernikahan ini sebagai kegagalan, melainkan sebagai pelajaran yang mahal. Aku telah memberi cukup kesempatan, cukup pengertian, cukup kesabaran. Kini saatnya memberi satu hal yang selama ini kulupakan, keadilan untuk diriku sendiri. Malam itu, sebelum tidur, aku bercermin dan berkata pelan pada bayanganku sendiri. Kamu tidak kalah. Kamu hanya memilih berhenti disakiti. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa, aku akhirnya berada di pihakku sendiri. Setelah keputusan besar itu kuambil, hidupku berjalan dalam dua dunia yang berbeda. Di luar, aku masih Anin yang sama, istri yang terlihat tenang, bekerja seperti biasa, pulang ke rumah tanpa banyak tanya. Namun di dalam, aku sedang menyusun satu rencana besar. Rencana yang akan mengakhiri semua sandiwara yang selama ini mereka mainkan. Aku tidak ingin konfrontasi yang emosional. Aku tidak ingin teriakan, air mata, atau adegan yang bisa dipelintir menjadi cerita bahwa aku perempuan histeris. Jika aku akan membuka semuanya, maka itu harus kulakukan dengan cara yang membuat kebenaran berdiri sendiri, tanpa perlu aku membela diri. Langkah pertamaku adalah memastikan semua bukti aman. Aku menyusunnya rapi. Foto, rekaman suara, tangkapan layar pesan, tanggal pesta, daftar saksi. Semua kusimpan di beberapa tempat berbeda. Laptop pribadi, penyimpanan daring, dan satu flash disk kecil yang selalu kubawa. Aku belajar dari kesalahan banyak perempuan. Terlalu percaya, lalu kehilangan segalanya dalam satu malam. Aku juga mulai mengatur waktu. Konfrontasi tidak boleh terjadi saat aku sedang lelah atau emosiku belum stabil. Aku menunggu momen ketika Arman dan lingkaran pertemanannya berkumpul. Momen ketika Topeng, suami sempurna, itu sedang dipamerkan paling kuat. Disitulah kebenaran akan terasa paling menampar. Sementara itu, aku melatih diriku sendiri. Aku berlatih bicara di depan cermin, mengatur nada suaraku agar tetap datar dan tegas. Aku mengulang kalimat-kalimat penting, memastikan tak ada satupun yang terdengar memohon atau ragu. Aku ingin terdengar sebagai perempuan yang sadar penuh akan nilai dirinya, bukan istri terluka yang meminta belas kasihan. Ada malam-malam ketika tanganku gemetar saat menyiapkan semuanya. Bukan karena takut pada Arman, melainkan karena aku tahu setelah ini, hidupku akan berubah selamanya. Tak akan ada lagi kami. Tak akan ada lagi pura-pura bahagia. Yang ada hanyalah kebenaran dan konsekuensinya. Aku juga mempersiapkan diriku untuk kemungkinan terburuk. Aku memikirkan apa yang akan kulakukan jika Arman marah, menyangkal, atau mencoba memutarbalikkan fakta. Aku menyiapkan jalan keluar, secara emosional dan praktis. Aku tidak ingin terjebak dalam situasi di mana aku kembali disudutkan. Di sela-sela semua persiapan itu, ada satu hal yang terus kuingatkan pada diriku sendiri. Aku tidak melakukan ini untuk membalas dendam. Aku melakukannya untuk mengakhiri kebohongan. Untuk mengambil kembali kendali atas hidup dan rumahku. Setiap kali aku melihat Widya berjalan dengan percaya diri di rumah itu,
Setiap kali Arman tertawa santai di hadapanku, tekadku justru semakin kuat. Mereka mengira aku masih perempuan yang sama. Diam, sabar, bisa diinjak kapan saja. Mereka tidak tahu bahwa aku sedang menghitung hari. Waktu yang tepat semakin dekat. Dan saat hari itu tiba, aku tidak akan berteriak. Aku tidak akan menangis. Aku akan membuka semuanya dengan kepala tegak. Dan membiarkan kebenaran melakukan sisanya. Undangan itu datang dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Tanpa sopan santun, tanpa permisi, tanpa menganggap keberadaanku penting. Arman pulang dengan wajah puas. Ponsel di tangannya sibuk mengirim pesan ke sana kemari. Ia bahkan tidak menatapku saat berkata, seolah keputusan sudah sepenuhnya berada di tangannya. Akhir pekan ini aku mau kumpul sama teman-teman. Ucapnya ringan. Agak rame. Kamu mungkin bisa nginep di luar atau pulang malam. Nada suaranya datar, nyaris seperti perintah. Aku menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Iya, jawabku singkat. Ia tersenyum puas, mengira semuanya akan berjalan seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa di kepalaku, kalimat itu terdengar berbeda. Akhir pekan ini, semuanya berakhir. Pesta itu disiapkan besar-besaran. Aku melihat sendiri bagaimana rumahku kembali berubah menjadi tempat hura-hura. Dekorasi dipasang, minuman disusun, musik disiapkan. Arman begitu bersemangat, seperti seorang tuan rumah yang bangga memamerkan istananya. Dan seperti biasa, ia tak lupa menyebut rumah itu sebagai miliknya di depan semua orang. Undangan disebar luas. Teman-temannya yang paling gemar berpesta, orang-orang yang selama ini tertawa di atas penderitaanku, semua akan datang. Bahkan Widya tampak paling antusias. Ia mondar-mandir memberi arahan, memilih musik, tertawa lepas seolah ia benar-benar nyonya rumah. Aku memperhatikan semuanya dari kejauhan, tenang, hampir dingin. Tak ada lagi rasa sakit yang menusuk seperti dulu. Yang ada hanya kepastian. Pesta ini bukan lagi penghinaan, melainkan kesempatan. Diam-diam, aku juga mengirim undanganku sendiri. Bukan undangan tertulis, bukan pula ajakan terang-terangan. Aku menghubungi orang-orang yang tepat, di waktu yang tepat. Orang-orang yang kehadirannya akan membuat kebenaran tak bisa disangkal dan tak bisa ditutupi. Malam sebelum pesta, aku berdiri di tengah rumah yang sunyi, menatap dinding-dinding yang kubangun dari hasil jerih payahku sendiri. Aku mengingat setiap pengorbanan, setiap malam lembur, setiap mimpi yang kutanam di tempat ini. Rumah ini pernah menjadi simbol cintaku, dan kini akan menjadi saksi keberanianku. Aku masuk ke kamar, membuka lemari, dan memilih pakaian dengan hati-hati. Bukan untuk terlihat cantik di mata siapapun, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa aku masih utuh, masih berharga. Aku menatap pantulan wajahku di cermin, dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum tanpa kepahitan. Hari pesta itu pun tiba. Tawa memenuhi rumah, musik menggelegar, gelas-gelas beradu. Arman berjalan ke sana kemari dengan penuh percaya diri, Widya di sisinya, memamerkan kebahagiaan palsu mereka. Semua orang menikmati pesta tanpa tahu bahwa mereka sedang berpesta di atas kebohongan yang akan runtuh. Aku melangkah masuk rumah itu dengan tenang. Tak ada yang menyadari bahwa langkahku adalah langkah terakhir sebagai istri yang diam. Ini adalah pesta terakhir. Bukan karena musik akan berhenti, tapi karena setelah malam ini, tak ada lagi yang bisa berpura-pura. Malam itu, hujan turun tipis, seolah langit ikut menahan napas. Aku memarkir mobil beberapa meter dari rumah, membiarkan suara musik menggelegar sampai ke telingaku. Lampu-lampu menyala terang, bayangan orang-orang bergerak di balik jendela besar, tanda pesta sudah dimulai sejak lama. Rumahku kembali menjadi panggung, dan aku tahu, inilah saatnya. Aku melangkah masuk tanpa ragu. Pintu depan terbuka lebar, tawa dan sorak menyambutku. Beberapa orang menoleh, wajah mereka berubah, terkejut, canggung, lalu pura-pura santai. Mereka tidak menyangka aku akan pulang. Tidak malam ini, tidak saat pesta sedang mencapai puncaknya. Aku berdiri sejenak di ambang pintu, memandangi semuanya. Musik keras, botol minuman di mana-mana, sofa yang berantakan, dan wajah-wajah yang sudah terlalu nyaman di rumah ini. Di sudut ruangan, Arman tertawa lepas, gelas di tangannya, sementara Widya berdiri terlalu dekat dengannya,
terlalu akrab untuk disebut sekadar teman. Saat mata Arman menangkap keberadaanku, senyumnya langsung membeku. "Anin," katanya, suaranya tertelan bising musik. Widya menoleh menyusul. Tatapannya berubah cepat, kaget, lalu sinis, lalu kembali percaya diri. Ia menegakkan bahu, seolah ingin menunjukkan bahwa kehadirannya di sini sah. Aku melangkah masuk lebih jauh. Musik perlahan dikecilkan oleh seseorang, mungkin karena suasana mendadak terasa berbeda. Percakapan mulai terhenti satu persatu. Semua mata kini tertuju padaku, istri yang seharusnya tidak ada di sana. "Maaf, aku pulang mendadak," kataku tenang, suaraku terdengar jelas di tengah keheningan yang mulai terbentuk. "Rumah sendiri, kan?" Beberapa orang tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Tapi tawa itu terdengar palsu. Ketegangan menggantung di udara. Arman mendekat, mencoba bersikap santai. "Kamu kan tahu ada acara," katanya pelan, dengan nada seolah aku yang mengganggu. "Kenapa nggak bilang dulu?" Aku menatapnya lurus. "Sejak kapan aku harus izin untuk pulang ke rumahku sendiri?" Ia terdiam. Widya menyelipkan diri di sampingnya, menyunggingkan senyum tipis. "Kita lagi seru-serunya," katanya ringan. "Kalau Mbak capek, mungkin bisa istirahat di kamar." Kalimat itu menusuk, tapi aku menahan diri. Aku justru tersenyum kecil, senyum yang membuat beberapa orang saling pandang. "Tenang," jawabku. "Aku tidak akan lama." Aku berjalan ke tengah ruang tamu, berdiri di tempat yang paling terlihat. Tanganku sedikit gemetar, tapi kakiku tetap kokoh. Aku bisa merasakan jantungku berdetak keras, namun pikiranku jernih. Semua persiapan, semua malam tanpa tidur, semua luka, semuanya membawaku ke titik ini. Aku menatap wajah-wajah di sekelilingku. Orang-orang yang selama ini menikmati rumahku tanpa izin, yang tertawa bersama suamiku, yang mungkin percaya penuh pada cerita versinya. Malam ini, aku akan mengubah segalanya. "Aku cuma mau bilang satu hal," ucapku pelan, tapi cukup untuk membuat ruangan semakin sunyi. Arman menatapku panik. Widya menyipitkan mata, seolah menantang. Beberapa tamu mulai merasa tak nyaman, bergeser pelan, tapi tak ada yang pergi. Semua menunggu. Aku menarik napas dalam-dalam. Pulangku malam ini bukan untuk meminta penjelasan. Bukan untuk memohon dihargai. Aku pulang untuk mengambil kembali rumahku. Dan mengakhiri pesta yang seharusnya tak pernah ada. Seperti ada tangan tak terlihat yang menekan tombol jeda, seluruh rumah mendadak sunyi. Musik benar-benar mati. Tawa lenyap tanpa sisa. Yang tersisa hanyalah suara napas orang-orang yang tertahan dan denting gelas yang perlahan diletakkan di meja. Semua mata tertuju padaku. Seperti ada tangan tak terlihat yang menekan tombol jeda, seluruh rumah mendadak sunyi. Musik benar-benar mati. Tawa lenyap tanpa sisa. Yang tersisa hanyalah suara napas orang-orang yang tertahan dan denting gelas yang perlahan diletakkan di meja. Semua mata tertuju padaku. Aku berdiri di tengah ruangan, di lantai yang dulu kupilih sendiri motifnya, di bawah lampu gantung yang kubeli dari bonus kerja pertamaku. Rumah ini mengenal langkah kakiku, tapi malam ini, justru orang-orang di dalamnya yang terlihat asing dan canggung. Beberapa tamu saling pandang, ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel, ada pula yang menunduk, seolah berharap lantai bisa menelan mereka. Tak ada lagi yang berani tertawa. Tak ada yang berani bergerak terlalu bebas. Suasana berubah dari pesta menjadi ruang pengadilan. Arman berdiri kaku di dekat sofa. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Ia jelas tak menyangka aku akan berdiri setenang ini, dengan tatapan setegas ini. Di sampingnya, Widya masih mencoba mempertahankan senyum, tapi jemarinya yang menggenggam gelas terlalu kuat mengkhianati kegugupannya. Aku bisa merasakan detik berjalan lambat. Setiap tarikan napas terasa berat, seolah udara pun ikut menunggu kata-kataku. "Kenapa pada diam?" tanyaku pelan, memecah keheningan. "Tadi kan rame sekali." Tak ada yang menjawab. Aku melangkah satu langkah ke depan. Sepatuku berbunyi jelas di lantai marmer. Suara kecil, tapi cukup membuat beberapa orang tersentak. Keheningan itu mencekam, bukan karena aku berteriak, melainkan karena semua orang mulai menyadari ada sesuatu yang sangat salah dengan pesta ini. Aku menoleh ke sekeliling,
Menatap wajah-wajah yang selama ini hanya kulihat sebagai bayangan lewat. Menikmati rumah ini nyaman. Ya, lanjutku tenang. Minumannya lengkap, musiknya bagus, tempatnya mewah. Seorang tamu menelan ludah. Yang lain mengalihkan pandangan. Arman mencoba membuka suara. Anin, jangan begini di depan orang-orang. Katanya cepat, nadanya tertahan. Kita bisa bicara nanti. Aku menatapnya, lalu tersenyum tipis. Justru karena ada orang-orang inilah aku bicara sekarang. Kalimat itu membuat ruangan semakin sunyi. Widya melangkah sedikit ke depan, berusaha terlihat santai. Kita cuma kumpul biasa, katanya. Nggak perlu dibuat suasana kayak gini. Aku memandangnya lama, lalu berkata pelan namun tajam. Kalau biasa, kenapa tiba-tiba semua jadi diam? Tak ada yang membantah. Tak ada yang tertawa. Keheningan itu bukan lagi canggung, ia berubah menjadi ketakutan yang halus. Ketakutan akan sesuatu yang sebentar lagi akan diucapkan, sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Aku menarik napas panjang. Dadaku naik turun, tapi suaraku tetap stabil. Malam ini, kataku, aku cuma minta satu hal, dengarkan. Tak seorang pun bergerak. Tak seorang pun memotong. Dalam keheningan yang mencekam itu, aku akhirnya mengerti. Aku tidak lagi sendirian. Kebenaran telah membuat semua orang terdiam. Dan sebentar lagi, ia akan berbicara atas namaku. Aku menatap sekeliling sekali lagi sebelum berbicara. Keheningan masih menggantung, tebal dan berat, seperti awan gelap sebelum hujan besar. Inilah saatnya. Tak ada lagi ruang untuk ragu. Baik, kataku pelan namun tegas. Karena semuanya sudah berkumpul di sini, aku rasa ini waktu yang tepat untuk meluruskan satu hal. Aku mengeluarkan ponsel dari tas, lalu meletakkannya di atas meja tengah, meja yang sejak tadi dipenuhi botol dan gelas. Bunyi klik kecil terdengar saat layar menyala, cukup untuk menarik perhatian semua orang. Selama ini, lanjutku, kalian datang ke rumah ini sebagai tamu. Kalian minum, tertawa, berpesta. Dan kalian melakukan itu dengan satu keyakinan, bahwa rumah ini milik Arman. Beberapa orang mengangguk pelan. Ada yang melirik Arman, seolah menunggu konfirmasi. Aku tersenyum tipis. Itu bohong. Satu kata itu jatuh seperti palu. Arman langsung bergerak. Anin, cukup, katanya cepat. Ini bukan tempat. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Tatapanku tak lepas darinya. Biarkan aku selesai. Sekali ini saja. Aku menoleh kembali ke arah para tamu. Rumah ini dibangun dari hasil kerjaku. Dari tabunganku. Dari lembur yang tak terhitung. Dari proyek yang kukerjakan sendiri. Atas namaku. Sertifikatnya atas namaku. Pajaknya aku yang bayar. Renovasinya aku yang biayai. Aku membuka galeri di ponsel, lalu memutar layar ke arah mereka. Foto-foto dokumen muncul, sertifikat, bukti transfer, kontrak pembangunan. Aku tak perlu membacakan detailnya. Wajah-wajah yang menatap layar itu sudah cukup bicara. Arman tidak pernah menjadi pemilik rumah ini, kataku datar. Ia hanya suamiku. Atau lebih tepatnya, mantan suami dalam waktu dekat. Suara desah terkejut terdengar di berbagai sudut ruangan. Beberapa tamu mulai berbisik. Ada yang terlihat malu, ada yang terkejut, ada pula yang tampak tak percaya. Widya melangkah maju dengan wajah memerah. Mas Arman bilang, ucapnya terburu-buru. Aku menoleh padanya. Mas Arman bilang banyak hal, potongku tenang, termasuk hal-hal yang membuatmu merasa berkuasa di rumah orang lain. Widya terdiam. Senyum angkuhnya runtuh, berganti kebingungan dan amarah yang tertahan. Arman mencoba tertawa kecil, suara yang terdengar dipaksakan. Anin, kamu membesar-besarkan. Kita kan suami istri. Justru itu masalahnya, sahutku. Kita suami istri. Tapi kamu menghapus peranku, mengklaim milikku, dan membawa perempuan lain ke rumah ini tanpa izinku. Aku melangkah satu langkah ke depan. Suaraku tak meninggi, tapi setiap kata terasa tajam. Mulai malam ini, tidak ada lagi kebohongan. Rumah ini milikku. Dan pesta ini, aku menoleh ke sekeliling, berlangsung tanpa izin pemiliknya.
Satu persatu, para tamu mulai memahami posisi mereka. Beberapa tampak tak enak hati, ada yang meraih jaket, ada yang menunduk. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi musik. Yang tersisa hanyalah kebenaran yang telanjang. Aku menarik napas panjang. Aku tidak meminta kalian memihak, kataku. Aku hanya meminta satu hal, hormati kenyataan. Aku menatap Arman untuk terakhir kalinya malam itu. Kebohonganmu berakhir di sini. Dan di tengah ruangan yang sunyi itu, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dariku. Bukan kemarahan, bukan kesedihan, melainkan kelegaan. Karena fakta telah dibuka. Dan setelah kebenaran terucap, tak ada satupun yang bisa berpura-pura lagi. Wajah Arman berubah perlahan. Seperti seseorang yang baru menyadari panggung megah yang selama ini ia kuasai tiba-tiba runtuh di bawah kakinya. Tatapan percaya diri itu menghilang, digantikan kebingungan dan kepanikan yang tak sempat ia sembunyikan. Semua mata kini bukan lagi tertuju padaku, melainkan padanya, lelaki yang selama ini mereka anggap sebagai pemilik rumah, tuan pesta, dan sosok paling berkuasa di ruangan ini. Bisik-bisik mulai terdengar. Pelan, tapi tajam. Jadi, bukan dia pemilik rumahnya? Katanya semua dari hasil usahanya sendiri. Berarti selama ini dia bohong? Setiap kalimat itu seperti pisau kecil yang menusuk satu persatu. Arman mencoba tertawa, tawa kosong yang terdengar sumbang. Kalian jangan dengarkan emosi perempuan, katanya, berusaha mengendalikan situasi. Ini cuma masalah rumah tangga. Kalimat itu justru menjadi bumerang. Seorang temannya, yang paling sering memuji Arman, angkat bicara. Mas, selama ini lo bilang rumah ini hasil kerja keras lo. Bahkan lo bangga banget cerita soal ini. Yang lain menyusul, nadanya kecewa. Lo juga bilang istri lo cuma numpang tinggal. Itu bohong juga. Arman terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada jawaban yang keluar. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari dukungan, tapi yang ia temukan hanyalah wajah-wajah yang mulai menjaga jarak. Widya berdiri kaku di sampingnya. Tak ada lagi sikap sombong. Tak ada lagi tawa kecil penuh kemenangan. Ia baru menyadari bahwa posisi, perempuan istimewa, yang ia banggakan berdiri di atas kebohongan rapuh. Aku berdiri sedikit menjauh, memperhatikan semuanya dengan tenang. Aku tak perlu menambahkan apa-apa. Fakta sudah bekerja lebih efektif daripada amarah. Salah satu tamu tertawa kecil. Kali ini bukan tawa pesta, melainkan tawa getir. Parah sih, Mas. Ngaku-ngaku rumah orang. Kalimat itu menjadi paku terakhir. Arman menunduk. Bahunya yang tadi tegap kini merosot. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia terlihat kecil. Bukan karena aku meninggikannya, tapi karena kebohongannya sendiri telah menjatuhkannya. Aku cuma bercanda waktu itu, gumamnya lemah. Nggak nyangka bakal jadi begini. Tak ada yang menanggapi. Beberapa tamu mulai mengambil jaket, satu persatu berpamitan dengan wajah canggung. Tak ada lagi yang ingin terlibat dalam kebohongan ini. Mereka datang untuk pesta, bukan untuk menjadi saksi aib. Aku melangkah mendekat, berdiri tepat di hadapan Arman. Suaraku tetap datar. Aku tidak mempermalukanmu, kataku pelan. Kamu yang melakukannya sendiri. Setiap kali kamu berbohong, setiap kali kamu menghapus namaku dari cerita. Ia mengangkat wajahnya, mata kami bertemu. Tak ada lagi kemarahan di mataku. Hanya batas yang tegas. Malam itu, Arman kehilangan segalanya yang selama ini ia banggakan. Bukan karena aku membuka aibnya, melainkan karena kebenaran akhirnya berdiri di tengah ruangan. Dan di hadapan teman-temannya sendiri. Topeng suami sempurna itu jatuh. Tak bersisa. Jika tadi Arman terlihat runtuh, maka Widya terlihat hancur dalam diam. Perempuan yang beberapa jam lalu berjalan angkuh di rumah ini, kini berdiri kaku seperti patung. Wajahnya pucat, senyum sombongnya menghilang tanpa jejak. Tatapannya berkeliling, mencari sandaran, namun tak satupun mata yang menatapnya dengan kekaguman seperti sebelumnya. Ia kehilangan panggungnya. Beberapa tamu mulai berbisik, kali ini bukan tentang Arman, melainkan tentang dirinya. Jadi itu gundiknya? Pantesan sok ngatur. Berani banget ya di rumah orang.
Setiap bisikan itu seperti tamparan yang tak terlihat, tapi terasa. Widya mencoba membuka mulut. Bibirnya bergerak, tapi suaranya tak keluar. Ia melirik Arman, berharap lelaki itu membelanya, mengatakan sesuatu yang bisa menyelamatkan harga dirinya. Tapi Arman hanya menunduk, bahkan tak berani menatapnya. Perlindungan yang ia harapkan lenyap dalam satu malam. Aku memperhatikan semuanya dengan tenang. Tak ada kepuasan berlebihan, tak ada senyum kemenangan. Yang kulihat hanyalah seorang perempuan yang akhirnya menyadari bahwa keberaniannya selama ini bukan karena kekuatan, melainkan karena kebohongan lelaki yang salah. Seseorang di antara tamu berkata lantang, tanpa sadar menambah tekanan. Berarti selama ini kamu datang ke sini tanpa izin pemilik rumah. Widya menelan ludah. Jemarinya gemetar menggenggam tas kecilnya. Aku nggak tahu, katanya akhirnya, suaranya lirih dan patah. Mas Arman bilang rumah ini. Cukup, potongku lembut, tapi tegas. Ia menoleh padaku, matanya berkaca-kaca. Untuk sesaat, kesombongannya benar-benar hilang, digantikan ketakutan dan rasa malu yang telanjang. Di hadapanku, ia bukan lagi perempuan sombong, hanya seseorang yang terjebak dalam perannya sendiri. Kamu tahu atau tidak, kataku tenang, kamu tetap memilih datang, memilih menempati ruang yang bukan milikmu, dan memilih meremehkan perempuan lain. Tak ada nada tinggi, tak ada hinaan. Justru ketenanganku membuat kata-kataku terasa lebih berat. Widya menunduk. Bahunya bergetar, tapi ia tak menangis. Mungkin karena air mata pun terasa sia-sia di ruangan ini. Tak ada lagi yang berdiri di pihaknya. Tak ada lagi yang memujinya. Tak ada lagi sorot mata penuh kekaguman. Beberapa tamu perempuan memandangnya dengan ekspresi campur aduk. Iba, jijik, kecewa. Tak satu pun yang tersenyum. Ia melangkah mundur satu langkah, lalu dua. Kakinya seperti kehilangan arah. Akhirnya ia berbalik, berjalan menuju pintu tanpa pamit. Tak ada yang menahannya. Tak ada yang memanggil namanya. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Dalam keheningan itu, aku menyadari satu hal. Kehilangan muka adalah hukuman paling sunyi, tapi juga paling mematikan bagi orang yang hidup dari pengakuan orang lain. Widya pergi tanpa kata, tanpa pembelaan, tanpa kemenangan. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia benar-benar tak punya tempat di rumah ini, atau di hidupku. Setelah Widya pergi dan sebagian besar tamu beringsut meninggalkan rumah dengan wajah tertunduk, aku berdiri di ruang tamu yang kini terasa jauh lebih luas. Botol-botol masih berserakan, lampu masih menyala terang, tapi suasananya kosong. Tak ada lagi hiruk-pikuk, tak ada lagi sandiwara. Yang tersisa hanya kebenaran dan 3 orang. Aku, Arman, dan kesunyian. Aku menarik napas panjang. Bukan untuk menenangkan diri, karena aku sudah tenang. Aku hanya memberi jeda, memastikan setiap kata yang keluar nanti tidak akan berubah makna. Mas Arman, kataku akhirnya. Ia mengangkat kepala perlahan. Matanya merah, bukan karena menyesal, melainkan karena kehilangan muka. Ia tampak ingin bicara, tapi aku mendahuluinya. Aku tidak akan berdebat, lanjutku datar. Aku juga tidak akan menuntut penjelasan apapun lagi. Aku melangkah mendekat, berdiri dengan jarak yang cukup, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Jarak orang asing. Mulai malam ini, ucapku tegas, aku menyatakan ingin mengakhiri pernikahan kita. Tak ada getar di suaraku. Tak ada air mata. Bahkan hatiku terasa stabil, seperti tanah yang akhirnya berhenti berguncang setelah gempa panjang. Beberapa tamu yang belum sempat pergi menahan napas. Ada yang terkejut, ada yang mengangguk pelan seolah sudah menduga. Arman membuka mulut. Anin, jangan emosional, katanya lirih. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku menggeleng pelan. Ini bukan emosi. Ini keputusan. Kalimat itu jatuh tegas, tanpa celah. Aku sudah memberi cukup waktu, cukup kepercayaan, dan cukup kesabaran, lanjutku. Tapi yang kamu lakukan adalah mengkhianati, menghapus peranku, dan mempermalukanku di rumahku sendiri. Aku menatap matanya lurus-lurus. Aku tidak menangis bukan karena aku tidak sakit. Aku tidak ragu karena aku sudah terlalu lama bertahan. Arman menunduk. Bahunya jatuh.
Tak ada lagi bantahan. Tak ada lagi dalih. Semua kata seakan tak berguna setelah kebenaran dibuka di depan banyak saksi. Aku akan mengurus proses hukumnya, kataku tenang. Aku berharap kamu bersikap kooperatif. Itu satu-satunya cara kamu masih bisa menjaga sedikit harga dirimu. Sunyi kembali menyelimuti ruangan. Aku menoleh ke arah para tamu yang tersisa. Terima kasih sudah datang, ucapku sopan. Maaf jika malam ini tidak sesuai harapan. Tak ada yang menjawab, tapi beberapa mengangguk hormat, bukan kepadaku sebagai tuan rumah, melainkan sebagai perempuan yang baru saja berdiri untuk dirinya sendiri. Aku kembali menatap Arman untuk terakhir kalinya malam itu. Pesta sudah selesai, kataku, dan pernikahan ini juga. Tanpa air mata, tanpa teriakan, tanpa keraguan. Aku berjalan meninggalkannya berdiri sendiri di tengah rumah yang bukan lagi panggung kekuasaannya. Malam itu, aku tidak kehilangan suami. Aku mengembalikan diriku sendiri. Malam semakin larut ketika pintu terakhir tertutup. Rumah yang tadi dipenuhi suara tawa kini sunyi, sepi, dan dingin. Arman berdiri sendirian di ruang tamu, dikelilingi sisa-sisa pesta yang menjadi saksi runtuhnya hidup yang ia bangun di atas kebohongan. Tak ada lagi sorak, tak ada lagi pujian, tak ada lagi tepukan bangga dari teman-temannya. Yang tersisa hanyalah kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Aku memperhatikannya dari kejauhan. Lelaki yang dulu berjalan dengan dada membusung itu kini tampak seperti bayangan. Bahunya merosot, langkahnya gontai. Ia menatap sekeliling rumah, sofa mewah, dinding marmer, lampu gantung, semua yang selama ini ia klaim sebagai simbol keberhasilannya. Kini semua itu terasa asing baginya. Anin, suaranya parau, nyaris tak terdengar. Aku nggak nyangka bakal begini. Aku tidak menjawab. Bukan karena tak peduli, melainkan karena tak ada lagi yang perlu dikatakan. Kehilangan rumah adalah pukulan pertama. Bukan sekadar tempat tinggal, melainkan panggung utama tempat ia memamerkan diri. Di rumah inilah ia mengangkat gengsinya, menjamu teman-temannya, dan merasa menjadi siapa-siapa. Kini ia sadar, semua itu bukan miliknya, dan tak akan pernah lagi bisa ia gunakan. Kehilangan gengsi datang menyusul. Ponselnya terus bergetar, tapi tak ada satupun pesan yang berisi dukungan. Yang datang hanyalah pertanyaan canggung, nada kecewa, bahkan sindiran halus. Teman-teman yang dulu menyanjungnya kini menjauh. Mereka tak ingin dikaitkan dengan kebohongan, apalagi aib. Arman duduk di sofa, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar kalah. Bukan karena aku menekannya, melainkan karena semua topeng yang ia pakai selama ini jatuh bersamaan. Yang paling menyakitkan baginya adalah kehilangan kepercayaan. Bukan hanya dariku, itu sudah lama ia hancurkan, tetapi dari semua orang yang pernah ia yakinkan dengan cerita versinya sendiri. Kini setiap kata yang keluar dari mulutnya akan dipertanyakan. Setiap klaim akan diselidiki. Setiap senyum akan dicurigai. Ia mencoba mendekat lagi. Aku salah, katanya lirih. Aku cuma kebablasan. Aku menatapnya dengan tenang. Kebohongan tidak pernah kebablasan, jawabku. Ia selalu dipilih. Kalimat itu membuatnya terdiam. Aku melangkah menuju tangga, mengambil jaketku. Aku tidak ingin lagi berada di ruangan yang sama dengannya lebih lama. Bukan karena benci, melainkan karena aku sudah selesai. Besok aku akan minta kamu mengemasi barang-barangmu, kataku datar. Kita akan atur semuanya dengan baik. Tak ada ancaman dalam suaraku. Justru ketenanganku itulah yang membuat kenyataan terasa lebih pahit baginya. Saat aku melangkah pergi, aku tahu, Arman tidak hanya kehilangan istrinya malam itu. Ia kehilangan identitas palsu yang selama ini ia banggakan. Ia jatuh bukan karena didorong, melainkan karena fondasinya rapuh sejak awal. Ia jatuh tanpa kehormatan, tanpa rumah, tanpa gengsi, dan tanpa kepercayaan. Sementara aku melangkah maju, meninggalkan masa lalu yang akhirnya berhenti mengejarku. Pagi datang tanpa hiruk-pikuk. Tak ada suara tawa palsu, tak ada denting gelas, tak ada musik keras yang memantul di dinding rumah. Rumah ini kembali sepi, sunyi yang dulu terasa menakutkan, kini justru menenangkan. Seperti udara bersih setelah badai panjang berlalu.
Aku berjalan pelan menyusuri setiap sudut rumah. Sofa kembali rapi, tirai terbuka, cahaya matahari masuk tanpa terhalang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa rumah ini bernapas lega, dan aku bersamanya. Bekas pesta masih tersisa di beberapa sudut, tapi aku tidak tergesa-gesa membersihkannya. Aku membiarkan jejak-jejak itu sebagai pengingat bahwa badai benar-benar telah lewat. Dan aku masih berdiri. Aku membuat secangkir kopi dan duduk di ruang makan, sendirian. Dulu, kesendirian di rumah ini terasa seperti hukuman. Kini, ia terasa seperti hadiah. Tak ada lagi langkah yang harus kuperhitungkan, tak ada lagi suara yang harus kutahan, tak ada lagi peran yang harus kumainkan. Aku bebas. Sesekali, pikiranku kembali ke malam tadi. Wajah Arman yang runtuh, suara pintu yang menutup, dan keheningan setelah semuanya selesai. Anehnya, tak ada rasa puas yang berlebihan. Yang ada hanyalah kelegaan, kelegaan karena aku akhirnya jujur pada diriku sendiri. Aku membuka jendela, membiarkan angin pagi masuk. Tirai bergerak pelan, seperti melambaikan selamat tinggal pada masa lalu. Di momen sederhana itu, aku menyadari satu hal penting. Kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk tawa bersama, tapi seringkali hadir sebagai ketenangan setelah keberanian. Hari-hari ke depan tentu tidak akan selalu mudah. Akan ada proses, akan ada omongan orang, akan ada penyesuaian. Tapi tidak satu pun dari itu terasa lebih berat daripada hidup dalam kebohongan. Apapun yang menantiku setelah ini, setidaknya aku menghadapinya dengan jujur dan utuh. Aku menatap rumah ini sekali lagi. Bukan lagi sebagai simbol luka, melainkan sebagai tempat pemulihan. Disinilah aku akan menata ulang hidupku, tanpa rasa takut, tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Setelah badai, laut memang masih beriak. Tapi langit sudah cerah. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak lagi bertahan. Aku hidup. Hari-hari setelah kepergiannya tidak langsung berubah menjadi bahagia. Kebebasan yang kurasakan di awal ternyata hanya lapisan terluar. Di baliknya, ada luka-luka yang selama ini kutekan terlalu dalam, trauma yang tak bisa sembuh hanya dengan satu keberanian besar. Aku mulai menyadari itu di malam-malam sepi. Saat lampu kamar dimatikan, ingatan datang tanpa izin. Suara tawa yang pernah menggema di rumah ini, parfum asing yang tertinggal, kebohongan yang dulu kuterima dengan mata tertutup. Dadaku sesak, bukan karena rindu, tapi karena luka yang akhirnya berani muncul ke permukaan. Aku menangis. Bukan tangis dramatis, bukan juga tangis penuh amarah. Tangis yang pelan, panjang, dan jujur. Untuk pertama kalinya, aku tidak melarang diriku merasa sakit. Aku membiarkan air mata itu jatuh sebagai bagian dari penyembuhan, bukan sebagai tanda kelemahan. Pemulihan ternyata tidak indah. Ia berantakan, tidak teratur, dan seringkali melelahkan. Ada hari-hari ketika aku merasa kuat, lalu tiba-tiba runtuhannya karena hal kecil. Lagu di radio, aroma kopi yang pernah ia sukai, atau sudut rumah yang menyimpan kenangan pahit. Aku belajar menerima bahwa proses ini bukan garis lurus, melainkan jalan berliku. Aku mulai melakukan hal-hal sederhana untuk diriku sendiri. Membersihkan rumah perlahan, bukan untuk menghapus jejak masa lalu, tapi untuk menata ulang energiku. Aku mengganti sprei, mengecat ulang satu dinding kamar, dan menyingkirkan benda-benda yang menyimpan luka terlalu tajam. Setiap perubahan kecil terasa seperti pernyataan pelan, aku berhak atas ruang yang aman. Aku juga belajar bicara, pada diriku sendiri, dan pada orang-orang yang benar-benar mendengarkan. Tidak semua orang mengerti, dan aku tidak lagi memaksakan diri untuk dipahami semua orang. Aku hanya butuh 1-2 orang yang mau duduk diam bersamaku saat aku tak sanggup berkata apa-apa. Ternyata, itu sudah cukup. Yang paling sulit adalah memaafkan diriku sendiri. Memaafkan karena pernah menutup mata, karena pernah bertahan terlalu lama, karena pernah meragukan nilai diriku sendiri. Tapi sedikit demi sedikit, aku belajar melihat diriku bukan sebagai perempuan bodoh, melainkan perempuan yang terlalu setia pada janji yang salah. Ada satu pagi ketika aku bercermin dan melihat wajahku lebih lama dari biasanya. Mataku masih menyimpan lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Keteguhan yang pelan tapi nyata. Aku tersenyum kecil. Bukan karena aku sudah sembuh sepenuhnya, tapi karena aku tahu aku sedang menuju ke sana.
Luka memang tidak menghilang begitu saja. Ia menjadi bagian dari cerita hidupku. Namun aku belajar bahwa luka tidak harus menentukan akhir. Ia bisa menjadi awal dari pemahaman baru tentang diriku sendiri. Tentang batas, tentang harga diri, tentang cinta yang seharusnya tidak melukai. Aku belum sepenuhnya pulih. Tapi aku berjalan ke arah pemulihan dengan langkahku sendiri, tanpa paksaan, tanpa pura-pura kuat. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian di perjalanan itu. Karena kini aku punya satu hal yang dulu hilang. Diriku sendiri. Pagi-pagi kini terasa berbeda. Tidak ada lagi rasa gelisah menunggu pesan yang tak pernah datang. Tidak ada lagi langkah kaki orang lain yang menentukan ritme hidupku. Aku bangun karena keinginanku sendiri, dengan tujuan yang kutetapkan sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hidupku kembali sepenuhnya berada di tanganku. Aku menenggelamkan diri pada pekerjaanku. Bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai bentuk penghargaan pada diriku sendiri. Karir yang dulu hanya kuposisikan sebagai penopang keluarga, kini menjadi ruang pembuktian bahwa aku mampu berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Aku mengambil proyek-proyek besar yang dulu kutunda, memperluas jaringan, dan berani menyuarakan ide-ide yang selama ini kupendam. Di kantor, orang-orang mulai melihatku bukan sebagai istri dari seseorang, melainkan sebagai Anin, perempuan yang kompeten, tegas, dan tahu apa yang ia inginkan. Kepercayaan datang satu persatu, diikuti tanggung jawab yang lebih besar. Setiap pencapaian kecil memberiku rasa percaya diri yang perlahan tumbuh kembali, menggantikan keraguan yang dulu menggerogoti batinku. Kehidupan baruku tidak hanya soal pekerjaan. Aku belajar menikmati waktu sendirian tanpa merasa kesepian. Minum kopi di kafe kecil sepulang kerja, membaca buku hingga larut malam, atau sekadar berjalan kaki mengelilingi kompleks rumah sambil menghirup udara sore. Hal-hal sederhana itu terasa mewah, karena kulakukan atas pilihanku sendiri. Aku juga mulai menata ulang mimpi. Mimpi yang dulu harus selalu dikompromikan, kini boleh berdiri sendiri. Aku menuliskan target-target hidupku di buku kecil. Karir yang lebih stabil, perjalanan yang ingin kulakukan, dan versi diriku yang ingin kucapai. Setiap coretan terasa seperti janji baru, bukan pada orang lain, tapi pada diriku sendiri. Sesekali, rasa lelah tetap datang. Ada hari ketika tanggung jawab terasa berat, ketika aku rindu memiliki sandaran. Namun bedanya, kini aku tahu sandaran terkuat itu ada di dalam diriku. Aku tidak lagi takut menghadapi hidup sendirian, karena aku tahu aku tidak rapuh seperti yang pernah kutakuti. Orang-orang di sekitarku mulai melihat perubahan itu. Tatapan iba berganti menjadi hormat. Bisikan-bisikan lama menghilang, digantikan oleh kekaguman yang tak diucapkan. Aku tidak membalasnya dengan kesombongan, hanya dengan ketenangan, karena aku tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun pada siapapun. Berdiri di atas kakiku sendiri bukan berarti hidup tanpa bantuan, melainkan hidup dengan kesadaran bahwa aku tidak kehilangan nilai hanya karena berjalan sendiri. Aku utuh. Aku cukup. Dan aku siap melangkah ke masa depan tanpa bayang-bayang masa lalu. Di titik ini, aku sadar. Kejatuhanku dulu bukan akhir. Melainkan pijakan pertama menuju hidup yang benar-benar milikku. Aku tidak langsung menyadari kapan tepatnya harga diriku kembali. Ia tidak datang dengan gemuruh, tidak pula disertai tepuk tangan atau pengakuan dari siapapun. Ia hadir perlahan, diam-diam, tumbuh dari setiap keputusan kecil yang kuambil untuk tidak lagi merendahkan diriku sendiri. Dulu, aku sering mengalah dengan alasan cinta. Aku menutup mata demi mempertahankan rumah tangga, menelan hinaan demi terlihat kuat. Tanpa kusadari, aku mengikis harga diriku sendiri sedikit demi sedikit. Kini, saat aku menoleh ke belakang, aku melihat perempuan itu dengan mata yang berbeda, bukan dengan cemooh, tapi dengan empati. Ia bertahan karena ia belum tahu bahwa ia pantas mendapatkan lebih. Perubahan terbesar ada pada caraku memandang diri sendiri. Aku tidak lagi bertanya apakah aku cukup bagi orang lain, melainkan apakah sesuatu cukup baik bagiku. Aku belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah, menetapkan batas tanpa takut ditinggalkan, dan memilih diam ketika penjelasan hanya akan membuang energiku.
Setiap batas yang kutegakkan terasa seperti batu bata yang menyusun kembali martabatku. Aku berjalan dengan kepala tegak, bukan karena ingin terlihat hebat, tetapi karena aku tidak lagi merasa perlu menunduk. Tatapan orang-orang kini tidak lagi mengguncang hatiku. Penilaian mereka tidak lagi menentukan nilai diriku. Aku paham, siapapun yang benar-benar mengenalku tidak membutuhkan klarifikasi apapun. Ada satu momen yang sangat membekas bagiku. Saat menghadiri sebuah acara profesional, seseorang memperkenalkanku bukan dengan status masa laluku, melainkan dengan pencapaianku. Saat itu aku tersenyum, bukan karena bangga berlebihan, tapi karena aku tahu, aku akhirnya dikenal karena diriku sendiri. Tidak ada lagi bayang-bayang nama orang lain di belakangku. Harga diri juga tercermin dari cara aku merawat diriku. Aku tidak lagi mengabaikan tubuh dan pikiranku. Aku beristirahat ketika lelah, makan dengan lebih sadar, dan memberi ruang bagi emosiku untuk bernapas. Aku tidak lagi memaksa diri menjadi kuat setiap saat. Justru dengan mengakui kelemahanku, aku merasa semakin kokoh. Aku juga memaafkan masa lalu, bukan untuk mereka yang menyakitiku, melainkan untuk diriku sendiri. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan beban agar aku bisa melangkah lebih ringan. Luka itu tetap ada, tapi kini ia tidak lagi berdarah. Ia telah berubah menjadi pelajaran yang menguatkanku. Versi diriku yang sekarang bukan perempuan yang keras karena trauma, melainkan perempuan yang tenang karena tahu nilainya. Aku tidak lagi bereaksi berlebihan, tidak mudah terpancing, dan tidak membutuhkan validasi. Aku tahu siapa diriku, apa yang pantas kuterima, dan apa yang tidak akan lagi kutoleransi. Harga diri yang kembali ini bukan hadiah dari siapapun. Ia lahir dari keberanian untuk meninggalkan yang salah, dari kesetiaan pada diriku sendiri, dan dari keputusan untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Kini aku berdiri sebagai perempuan yang utuh, lebih kuat, lebih bermartabat, dan tidak lagi bisa dipatahkan oleh siapapun. Aku berdiri di ruang tengah rumah ini, rumah yang dulu menjadi saksi harapan, luka, pengkhianatan, dan kebangkitanku. Cahaya pagi menembus jendela besar, jatuh lembut di lantai yang pernah dipijak oleh langkah-langkah yang salah. Kini, rumah ini kembali sunyi, bukan sunyi yang menyakitkan, melainkan sunyi yang menenangkan. Aku berjalan pelan menyusuri setiap sudutnya. Bukan untuk mengungkit kenangan, tetapi untuk mengucapkan perpisahan. Perpisahan pada versi diriku yang pernah bertahan terlalu lama, pada cinta yang tidak dijaga dengan hormat, dan pada masa lalu yang hampir membuatku lupa siapa diriku sebenarnya. Aku menutup pintu itu dengan tenang, tanpa amarah, tanpa dendam, tanpa penyesalan. Rumah ini akhirnya kembali menjadi milikku sepenuhnya. Bukan hanya secara hukum, tetapi secara batin. Ia bukan lagi simbol pengorbanan yang disalahgunakan, melainkan lambang kemandirianku. Setiap dindingnya kini menyimpan energi baru, kejujuran, ketegasan, dan rasa aman yang dulu sempat hilang. Disinilah aku belajar bahwa rumah sejati bukan tentang siapa yang tinggal di dalamnya, tetapi tentang siapa yang dihargai. Aku duduk di teras, menghirup udara pagi dengan dada yang lapang. Tidak ada lagi beban yang menekan, tidak ada lagi rasa takut akan pengkhianatan. Masa depanku tidak lagi kubayangkan dengan kecemasan, melainkan dengan keyakinan. Aku tidak tahu semua yang akan datang, tetapi aku tahu satu hal, aku siap menghadapinya sebagai diriku yang utuh. Aku membuka lembaran baru hidupku tanpa tergesa-gesa. Tidak terburu-buru untuk mengganti yang hilang, tidak pula merasa tertinggal. Aku percaya, segala sesuatu yang layak akan datang pada waktunya. Kini aku memilih berjalan dengan sadar, mencintai dengan bijak, dan hidup dengan batas yang jelas. Jika suatu hari aku membuka hatiku kembali, itu bukan karena takut sendirian, melainkan karena aku ingin berbagi kebahagiaan yang sudah kumiliki. Jika tidak, aku pun baik-baik saja. Karena aku tidak lagi mencari seseorang untuk melengkapiku, aku sudah lengkap. Rumah ini akan kembali dipenuhi tawa, bukan tawa palsu dari pesta tanpa izin, melainkan tawa yang lahir dari ketenangan.
Masa depan akan kutata dengan tanganku sendiri, langkah demi langkah, tanpa bayang-bayang masa lalu yang membelenggu. Aku menatap ke depan, tersenyum pelan. Karena kini aku tahu, rumah ini milikku, hidup ini milikku, dan masa depan ini sepenuhnya ada di tanganku. Tama.